apakah sudah masuk? Ini mohon ya di mute. Saya tadi sudah nge-mute beberapa orang tapi udah unmute tapi ini lagi. Udah nge-mute tapi mute lagi. Sinta sudah masuk. Halo Sinta. Sin. Mas Faiz juga sudah. Oke. Halo Mas Faiz. Halo Mbak, suara saya masuk? Oh masuk, siap Mas Faiz. Makasih banget. Video-videonya masuk kok Mas. Jelas. Orangnya enggak masuk. Oke. Sinta ya, Sinta belum ini ya, belum apa on. Halo Sinta, apa kabar? Udah masuk tapi Sinta, halo. ya kita sambil nunggu Mbak Sinta. Mbak Dina, bagi yang tadi tidak menerima link sudah ini dikirimin melalui WhatsApp? Iya, sudah. Halo. Ya, menyicil. Halo Sinta. Oh, udah kedengeran? Udah. Oh ya, alhamdulillah. Halo semuanya. Lagi ujian ya, digangguin di tengah-tengah ujian. Enggak kok, udah selesai kok. Oh, udah selesai alhamdulillah. Bentar lagi nih Sinta lulus. Ya nggak sih? Tinggal bentar lagi kan kayaknya. Iyalah. Insya Allah tinggal bentar lagi ya. Siap-siap. Oke. Baik, Pak Sandi. Bentar saya mau pasang ini dulu, charger dulu Pak. Itu jam berapa di sana ya, Sin? Sekarang jam 2:30, Mas. Oke. Halo Mbak Sinta, salam kenal. Halo Faiz, salam kenal juga. Dapat salam sama LPDP ya. Swedia ya. Semuanya kenal sama Mas Faiz ini orang-orang Swedia. Wow. Negaranya kecil Mbak, nggak banyak awardee-nya di sana. Di Swedia jam berapa ini Mas Faiz? Saya sudah di Malang Mbak, sudah di Indonesia. Oh udah pulang. Tidak mau main angkatan corona. Mantap. Berarti tinggal Sinta ya nih ya, yang masih di luar di Belanda ya Sinta ya. Iya betul. Mbak Sinta PK berapa dulu Mbak? 142 Mas. Oh 142, oh alah. Wah jauh juga ya. Saya 122, beda 20 PK. Tuh, ya setahun. Tapi LPDP lagi nih ya, tutup ya tahun ini ya karena ya lagi vakum. Oke, sangat beruntung sekali nih teman-teman sudah LPDP, nanti semoga tahun depan udah dibuka lagi LPDP-nya. Amin. Oke, Mbak Dina saya bisa mulai? Halo Dina. Udah dimulai ya. Ini saya mohon maaf banget, ini saya tuh nyambi. Jadi Mas Andi Rendra tuh mendadak sunat. Anak saya umur 3 tahun mendadak harus sunat. Karena mendadak. Mendadak sunatnya saya juga baru ini. Sunat mendadak. Gitu, Mbak, ya? Jadi nanti kalau dia tiba-tiba, saya ditemani oleh Mbak Dina sama Gloria, nanti kalau saya tiba-tiba harus pegang anak saya, mungkin saya terus menghilang gitu ya, terus nanti langsung secara otomatis akan digantikan oleh Mbak Dina sama infeksi Mas Andi dan ada fimosis. Jadi satu-satunya cara memang harus sunat gitu. Jadi sangat mendadak sekali. Siap. Itu dan saya baru tahu, luar biasa ternyata ya. Ini para lelaki sunat masa kecil tuh salut saya, luar biasa. Deg-degan. Baik, saya buka ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali para pejuang beasiswa di seri beasiswa kaum pas-pasan ya. Bagi yang tapi yang penting semangatnya tetap ngegas gitu ya. Yang belum kenal, saya Zaki dari Mini Academy, hadir kembali di seri di talk show Mini Academy karena beberapa kali saya digantikan oleh teman-teman ya, kalau di sesi kelas ada Dina, ada Mbak Andin dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kemunculan saya semakin jarang gitu, iya. Padahal nggak ada yang nungguin juga kemunculannya. Gitu. Oke, nah kenapa sih kita untuk saat ini mengambil topik frustrasi daftar beasiswa gitu ya, kemarin judulnya tuh seperti itu, frustrasi daftar beasiswa, fokusnya adalah tentang refleksi dan evaluasi kegagalan beasiswa. Saya rasa teman-teman juga tahu kalau banyak sesi beasiswa luar negeri itu yang mengangkat motivasi ya untuk sukses, cerita tentang sukses, di mana itu nggak salah sama sekali, karena kita juga butuh tahu bagaimana sih tips untuk bisa berhasil. Tapi yang kadang kala kita lupa adalah kita melihat
sisi-sisi kelamnya orang sampai bisa sukses, yaitu kegagalan yang berkali-kali. Jadi mohon maaf sekali Mbak Sinta dan Mas Faiz, karena jujur tim Mini Academy bahagia sekali mendengar kabar kalian pernah gagal gitu. Saya dikabarin oleh, kalau Mbak Sinta tahun lalu udah pernah ngisi di sesi offline Mini Academy, dan Mbak Sinta cerita banyak tentang bagaimana proses kegagalannya, tapi di offline, jadi tidak semua bisa mengetahui bagaimana cerita Mbak Sinta. Kemudian setelah saya tanya kompilasi, itu ada 7 kali gagal beasiswa S2. Kemudian ketika saya mencari satu lagi narasumber untuk gagal, saya sempat tanya sana-sini, dan saya dikenalkan oleh narasumber Mini Academy juga, waktu itu namanya Mbak Zakia. Kemudian Mbak Zakia mengenalkan, Mbak, aku punya teman yang gagal 11 kali, dia bilang gitu. Wah, saya bahagia banget. Wah, 11 kali gitu. Jadi untuk pertama kalinya mencari narasumber bahagia karena kegagalan orang lain itu tuh luar biasa gitu rasanya. 11 kali saya hubungi, ketemulah Mas Faiz, saya dikenalkan oleh Mas Faiz, dan Mas Faiz meralat, bukan 11 Mbak, 12. Jadi itu menambah kebahagiaan saya, Mas Faiz. 12 kali gagal beasiswa, dan hanya beasiswa S2 teman-teman. Jadi kalau banyak kemarin yang mungkin cerita gagal 10 kali, tapi beasiswanya campur ya, ada yang short course dan lain-lain, di mana itu juga perjuangan. Tapi 12 kali, 7 kali beasiswa S2 hanya untuk satu tujuan aja, itu benar-benar luar biasa. Dan fokusnya pada sesi malam ini mungkin kita tidak hanya ngomongin soal bagaimana bangkitnya ya, tapi evaluasi, poin-poin koreksi apa sih yang bisa dievaluasi, kenapa kemarin gagal, yang kemudian akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan keynote speaker kita pada malam hari ini, Pak Made Andi, juga pernah mengalami kegagalan sebelum berhasil AAS. Pak Andi gagal di Stunet dan Chevening, beasiswa untuk Belanda dan juga Inggris. Bahkan di Chevening ini, yang kalau zaman dulu, sebentar, ini biar mau di-mute. Oke, kalau zaman dulu itu Chevening konon katanya orang-orang yang mungkin tidak lolos pada tahun itu, tapi sangat dianjurkan untuk daftar lagi itu dikirimin surat gitu. Jadi 100 orang kandidat yang tidak lolos itu dikirimin surat, didorong lagi untuk daftar tahun berikutnya. Nah, itu cerita langsung dari seorang asesor Chevening. Pak Andi tidak mendapat surat itu gitu. Jadi Pak Andi merasa kayaknya gue jelek banget ya. Karena udah gak dapat surat itu, udah gagal, nggak disuruh daftar lagi. Jadi kayaknya udah ditolak dari awal aja gitu, dan tidak diinginkan untuk apply kembali gitu. Ini jadi kita punya narasumber yang luar biasa di tengah keberhasilan. Mereka pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Demikian. Halo Mbak Dina, nanti tolong dibantu ya untuk mute-mute-nya. Ini tumben banget nih hari ini banyak yang bersuara. Kita umumkan dulu saja teman-teman. Oke, untuk hari ini. Untuk hari ini semua peserta mohon di-mute dulu suaranya. Kemudian nanti setelah akan bertanya langsung, atau nanti hanya yang bertanya langsung dan ditunjuk oleh Mbak Zaki selaku moderator, nanti yang unmute ya. Ya, silakan monggo Mbak Zaki. Oke. Siap, terima kasih Mbak Dina. Jadi bentuk sesi pada malam hari ini talk show, teman-teman. Saya akan bertanya kepada narasumber. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa bertanya melalui chat atau secara langsung gitu. Mungkin nanti Mbak Dina sama Mbak Gloria bisa memilihkan pertanyaan ya, sambil memilihkan pertanyaan dan dikirim private ke saya gitu. Terima kasih. Nah, saya langsung mulai aja nih. Saya pengen tanya dulu ke Pak Andi nih, teman. Oh ya, sorry, saya belum memperkenalkan tadi Mas Faiz sama Mbak Sinta. Ini sekarang setelah tadi yang dikenalin jeleknya mulu ya, gagalnya doang. Berhasilnya nggak dikenalin. maaf Mbak. Oke, Mbak Sinta ini kemudian setelah pernah gagal LPDP, kemudian Chevening, AAS sampai 4 kali, kemudian FLIR. FLIR tuh beasiswa dari mana Mbak? Sorry. Eropa ya kayaknya, Belgia, Swedia. Iya, dari apa namanya, Belgia. Belgia ya, oke, dari Negara-negara Belgia. Untuk negara berkembang ya, Mbak Sinta ini dulu kerjanya di coklat yang
dari Belgia ya, produksi coklat yang bahan coklatnya itu dari negara-negara sana gitu, tapi ditolak beasiswanya. Oke, nah kemudian Mbak Sinta akhirnya berhasil LPDP di percobaan berikutnya dan sekarang kuliah di ini aku bingung nyebutnya, bacanya gimana, Sin? Wageningen, Belanda. Bacanya Wageningen. Wageningen, oke, Wageningen University Belanda, di Belanda dan sekarang masih ada di sana. Kemudian Mas Faiz setelah gagal, nah ini banyak nih, saya nanya, Mas Faiz tolong sebutkan dong beasiswa yang gagal, yang terkenal aja ya Mbak gitu. Jadi dia mungkin sampai lupa Pak Andi berapa beasiswa, apa aja beasiswanya gitu. Ada Fulbright sudah pernah, AAS sudah pernah, beasiswa dari Taiwan, Swedish Institute juga sudah pernah, dan sekarang berhasil kuliah di Swedia dengan beasiswa LPDP di Lund University ya di Swedia gitu, dan sudah lulus, sudah kembali ke tanah air. Saya jadi mikir ini LPDP menampung orang-orang gagal kayaknya Pak Andi ya. Lembaga penyedia apa presetapnya ini? Penyedia teman-teman yang membutuhkan suaka kegagalan ini oleh LPDP. Tapi ini teman-teman luar biasa. Nanti kita akan tanya apa sih poinnya gitu. Nah, saya ke Pak Andi dulu nih. Pak Andi, kita kan tahu ya cerita kegagalan itu sebenarnya selalu menarik Pak Andi. Inspiratif. Kalau nggak pernah gagal, itu tuh kayak nggak ada, oh ya emang lu udah pinter dari sononya gitu. Sehingga cerita kegagalan tuh selalu manis gitu. Tapi kita juga sadar kalau bisa sukses, kenapa kita harus gagal. Nah ini kan aneh gitu ya, manusia itu kadang aneh. Gimana pandangan Pak Andi tentang keanehan kita ini, terutama bagi para pejuang beasiswa? Ya, meskipun tadi yang kita tonjolkan di awal adalah kegagalannya, kayak Mas Faiz, Sinta juga. Pertama saya mau kasih ini dulu nih, kasih energi positif dulu pada dua sahabat kita ini. Saya senang sekali ada di bukan satu panggung ya gitu, satu layar ya gitu. Sama Mas Faiz dan Sinta. Biarpun kita tadi ulas kegagalannya, Zaki ngundang mereka kan karena keberhasilannya sebenarnya. Kalau saja Mas Faiz 12 kali gagal dan nggak berhasil, pasti nggak diundang sama Zaki kan? Iya. Betul. Dan tidak ke Belanda, pasti nggak diundang juga gitu. Nah, jadi artinya menurut saya memang kita belak-belakan aja dulu sekarang. Jadi kita tidak usah mendayu-dayu sok inspiratif kalau saya, atau sok motivator gitu. Inspirasi itu menurut saya adalah formulasinya adalah perjuangan panjang yang berdarah-darah ditambah keberhasilan. Karena kalau perjuangan panjang berdarah-darah saja itu nggak akan pernah jadi inspirasi tuh. Aku tuh berjuangnya 12 kali gagal segala macam, terus sekarang berhasil nggak? Enggak, ya nggak akan diundang gitu. Nah, artinya kita tahu bahwa sebenarnya ujungnya itu adalah cerita-cerita baik kan gitu kan ya. Tapi memang kemudian kalau dibandingkan apakah cerita baik itu yang lebih menarik yang dibumbui kegagalan atau yang mulus-mulus saja, memang saya akui yang dibumbui dengan perjuangan berdarah itu yang lebih menarik untuk diceritakan. Kalau saya kutip ini saya sering banget ngutip ini ya, si Allen ini dia bilang what is truer than the truth? Apakah yang lebih benar dari kebenaran? Dia bilang cerita kan, story. Nah, artinya yang sedang kita bicarakan sekarang adalah cerita sebenarnya. Nah, menariknya cerita itu bisa jadi bagus, menarik, enak didengar, atau membuat kita tersedot gitu perhatiannya kalau dia ada dramanya. Dramanya itu kan adalah kegagalan-kegagalan itu. Jadi saya pikir sih ini kita bicara soal cerita sebenarnya Zaki. Sebelum nanti kita bicara soal keberhasilan atau perjuangan itu sendiri gitu kan. Jadi karena kegagalan itu akan membentuk cerita yang lebih menarik untuk kita simak. Menurut saya seperti keberhasilan. Jadi at the end of the day, saya mau cerita satu hal ya, teman-teman. Saya tuh pernah bimbing dua orang mahasiswi. Mereka itu sudah di tahun terakhir, sudah diancam DO gitu. Karena saya baru pulang waktu itu dianggap nggak ada kerjaan, mungkin masih sabar gitu ya dengan mahasiswa, dibilang, udahlah Andi aja yang bimbing mereka gitu. Ketika saya panggil dua orang ini, saya melihat dua orang yang mengenaskan hidupnya kira-kira gitu. Saya pikir gimana ya caranya biar saya berhasil menemani mereka untuk bisa lulus skripsi. Saya bilang cuma satu itu waktu itu. Tugas saya cuma satu di sini, membuat cerita hidupmu menjadi inspirasi bagi orang-orang lain.
Dan inspirasi itu syarat utamanya adalah kamu harus berhasil. Jadi nggak ada syarat yang lain gitu. Makanya saya bilang udah kita jagain aja prosesnya sampai kamu berhasil. Karena saya tetap yakin bahwa inspirasi itu pasti datang dari ujung dari apa namanya proses itulah ada keberhasilan. Jadi kalau saya sih melihatnya gitu, Zaki. Jadi bukan soal harus gagal atau tidak, tapi memang story yang dibangun itu lebih baik ketika dia ada drama yang fluktuatif tadi itu. Nah, menariknya kita kan lebih paham, lebih cepat relate, lebih cepat belajar, itu dari story masalahnya. Coba kalau saya bikin buku gini, langkah nyari beasiswa, 1, 2, 3, 4, itu bisa dibaca di mana saja gitu. Tapi begitu dia dikemas menjadi cerita, dia menjadi gampang untuk dipahami. Nah, saya ulang lagi, cerita yang menarik adalah cerita yang dibumbui itu tadi. Saya kira itu sih konteks besarnya sebenarnya. Thank you, Zaki. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin di sini kan ada dari form itu ada yang pernah gagal 3 kali, Mas Andi, lebih dari 3 kali, ada yang 2 kali dan sebagainya. Artinya ini teman-teman sedang membangun story gitu ya, sedang membangun cerita gitu, dan semoga nanti endingnya gitu adalah cerita-cerita yang baik dari situ, keberhasilan seperti itu. Oke, nah saya ke Mbak Sinta nih, Mbak, kenapa berkali-kali sampai AAS itu kan daftar 4 kali ya, terus saya nggak tahu tuh yang lain LPDP dan sebagainya. Pokoknya dulu itu kalau ketemu Sinta, saya ingat banget kebetulan kami sering ketemu dulu itu wajahnya dia tuh adalah wajah pejuang benar Pak Andi. Karena dia masih kalau nggak sedang IELTS, sedang les IELTS, kalau nggak dia sedang nyiapin motivation letter, pokoknya isinya perjuangan terus. Tapi waktu itu belum dengar kabar-kabar baiknya gitu. Jadi kita sangat salut banget nih sama Sinta. Kenapa? Apa sih yang terjadi pada Sinta dahulu? Kalau boleh di flashback gitu sih. Iya, sebelumnya aku mau cerita dulu dikit tentang AS ya. Koreksi dikit, AS tuh sebenarnya aku 3 kali ya Mbak. Oh 3 kali. 3 kali. Aku ingatnya 4 ya. Aku selalu melebihkan kegagalan. Ya 3 kali 3 kali, 1 chevening gagal, terus 2 LPDP sama 1 free, jadinya kan 7 kan. Nah, yang AS ini sebenarnya dari 3 kali percobaan tuh yang percobaan pertama justru aku yang berhasil sampai interview. Nah, justru yang percobaan kedua dan ketiga aku tahap administrasi aja nggak bisa lolos seperti itu. Nah, untuk interviewnya sebenarnya waktu itu jadi interview AS ini aku menjalaninya jadi di hari yang sama aku dapat jadwal interview untuk pekerjaan dengan NGO Australia, tapi di Surabaya, dan satu lagi adalah interview beasiswa. Nah, setelah bilang sama orang tua, ya tentu saja orang tua lebih dukung ke yang studi kan daripada yang pekerjaan, karena ya tentang kesempatan sekolah kan nggak setiap saat datang. Nah, akhirnya aku nggak bisa datang ke interview yang untuk NGO Australia ini dan datang ke interview beasiswa Australia. Nah, ternyata dua-duanya gagal. Dan kalau itu bisa disebut langsung masuk ke masa frustasi, iya, itu langsung bikin agak frustasi, tapi kita nggak ngomongin ini sekarang. Ya intinya adalah karena udah masuk interview ya, karena udah sampai kayak tinggal dikit lagi. Iya betul, itu kan tahap terakhir interview itu. Terus dengan ketika aku datang di interview itu, banyak orang yang datang interview pada nanya, kamu ini percobaan keberapa AS-nya? Pada yang percobaan ketiga, keempat, udah yang jadi dosen di UGM, udah jadi dia datang dari Papua, dia datang dari Sulawesi, banyak itu. Tapi ngambil tesnya di Yogyakarta. Nah, aku jawab, ini percobaan pertama saya gitu, dengan muka yang polos gitu, dan semuanya kayak, wah, baru percobaan pertama langsung keterima gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa kok emang susah itu ya gitu. Nah, ini udah bisa. Nah, ini sombong. Tapi ya pada akhirnya ketika jadi interview AS itu kan in English. Nah, ketika di interview itu, setelah interview saya karena gagal kan waktu itu gagal. Saya refleksinya adalah
ketika di interview, saya ngerasa saya belum punya tujuan hidup yang kuat, kenapa saya ngambil beasiswa. Jadi waktu itu saya masih kayak anak-anak yang pokoknya aku harus sekolah di luar negeri. Titik. Jadi ketika itu niatnya baru sampai situ. Tapi udah tertulis di motivation letter kan, Sin? Sorry. Maksudnya kan tapi tujuan itu harusnya udah tertulis di motivation letter kan? Tujuan Iya, hidupmu. udah. Harusnya. Udah tertulis. Iya betul, udah tertulis di motivation letter, tapi ketika interview itu kan ya ada satu faktor grogi. Yang kedua, pertanyaan kan berkembang ya. Jadi yang interview saya kan kalau nggak salah 2 orang, 1 orang Indonesia, 1 orang Australia. Pertanyaannya berkembang lebih ke makro. Nah, interview yang saya siapkan waktu itu lebih ke jawaban-jawaban mikro. Jawaban mikro tuh intinya adalah permasalahan apa sih yang paling dekat di Indonesia saat ini, misalnya. Nah, terus saya jawab tentang masalah ketahanan pangan. Dikejar lagi ketahanan pangan yang seperti apa, komoditi apa yang mau kamu sasar, kamu mau kembangin gimana. Nah, dan di pertanyaan terakhir adalah tentang kemudian ketahanan pangan itu Sin ke unmute, Sin. Ke mute. Oke. Ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan itu apa pentingnya sih buat Indonesia? Gitu. Kenapa harus belajarnya di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia saja? Dan ya korelasi kayak gitu. Dan itu saya akui pada saat itu saya nggak menjawab dengan lancar. Saya jawab, tapi kalau saya sebagai interviewer pasti udah ngerasa, oh anak ini masih ragu. Dia belum tahu sebenarnya apa yang dia mau. Karena jawabannya tuh, jawabannya tuh terlalu luas gitu pada saat itu. Saya mengevaluasi diri saya, jawabannya tidak fokus, terlalu luas, dan semacam ngawang-ngawang gitu Mbak. Jadi kayak, udah oke, di situ kurangnya saya pada saat itu. Nah, itu yang AAS yang pertama, terus kemudian yang kedua kan 2 kali saya gagalnya di administrasi. Saya nggak tahu padahal semua syarat administrasi sama aja kayak yang pertama. Jadi minimal saya berharap bisa sampai interview, tapi kemudian kenapa nggak sampai, itu saya ngelihat bahwa saya mengubah IC. Jadi setelah gagal AAS yang pertama tadi, akhirnya saya memilih buat bekerja. Terus sembari tetap melamar AAS dengan IC yang isinya berbeda karena saat itu saya sudah mulai bekerja. Jadi kayak visinya udah agak berubah dan malah jadi malah jadi semakin luas gitu kalau saya pikir. Jadi nggak. Justru dengan bekerja itu nggak malah membuatmu lebih lebih bisa kaya gitu loh motivation letternya, atau ininya justru nggak lebih kaya? Pada saat itu kalau logikanya iya ya, cuman jadi saya semakin bingung sebenarnya saya tuh maunya apa gitu. Jadi ketika kerja tuh justru malah semakin bingung sebenarnya S2 ini mau dibawa kemana, karena kerja di industri itu kan tidak membutuhkan upgrade ilmu setara S2 kebanyakan. Tapi ya nggak semua juga, ada yang ada juga. Cuman pada saat itu ya saya ngelihat baca-baca kembali motivation IC kan, kalau AS kan IC-nya banyak banget tuh. Nah, itu tuh formulirnya banyak ya, teman-teman. Semacam ternyata dulu aku nulisnya tuh dangkal gitu, kayak permukaan banget, seperti ini. Nah, kenapa bisa diterima itu sampai interview? Justru pada saat itu saya malah belum bekerja. Jadi yang essay pertama yang bikin saya diterima sama interview itu adalah status saya emang belum bekerja, tapi jelas saya besoknya mau ngapain.
Oh, I see. Justru pas kerja kamu jadi galau lagi kayak gitu ya, Sin ya? Iya. Jadi pas itu jadi galau lagi. Oke, tahan Sinta karena nanti Sinta akan bercerita di beasiswa-beasiswa yang lain ya. Kayak Sinta udah nyiapin daftar koreksian ya. Kita tadi nyatet satu nih yang paling kuat, tujuan yang belum jelas. Ini nyambung sama sesi kita sebelumnya teman-teman tentang haruskah kita S2. Dan itu mungkin terjadi ya di teman-teman yang bekerja. Karena ketika sudah bekerja, kadang justru bingung gitu. Karena di tempat pekerjaannya untuk peningkatan karir nggak butuh nih S2 gitu. Tapi pengen upgrade ilmu. Nah, bagaimana nanti mengatakannya? Nah, nanti Sinta mungkin bisa cerita untuk yang berikutnya. Oke, saya ke Mas Faiz. Mas Faiz yang sampai 12 kali. Saya kok curiga Mas Faiz ini menikmati kegagalan gitu ya. Semacam candu gitu kayaknya. Kalau Mas Faiz gagal, kayaknya aku mendaftar untuk merasakan gagal. Gitu selain 12-nya. Oke, Mas Faiz cerita dong gimana rasanya Mas Faiz saat itu. Berkali-kali. Gimana Mas Faiz? Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi sedikit meluruskan ya. Jadi kalau Mbak merasakan candu, saya merasakan berdarah-darah Mbak. Jadi salah kaprah tadi. Kalau bilang candu, salah besar Mbak. Jadi kalau ditanya rasanya sih, ya mungkin nano-nano Mbak ya. Karena cerita kegagalan saya itu ada yang memang gagal karena sayanya, ada juga yang gagalnya itu unik gitu kan ya. Jadi hampir sama gitu kan ya dengan cerita Mbak Sinta tadi. Saya di beasiswa pertama, jadi beasiswa yang pertama saya daftar dulu itu Swedish Institute gitu kan ya. Nah, saya ngerasa saya waktu itu daftar Swedish Institute itu sekitar beberapa hari setelah hasil IELTS saya keluar gitu kan ya. Ya alhamdulillah sih waktu dulu saya tes sekali itu sudah cukup gitu kan ya skornya, walaupun ya bisa dibilang ngepres juga gitu kan ya, karena kemampuan bahasa Inggris saya dulu ya bisa dibilang sangat mengenaskan gitu ya. Alhamdulillah waktu itu sekali udah gitu kan ya. Dan ketika Swedish Institute tuh saya justru sampai di tahap akhir gitu Mbak seleksinya gitu. Jadi pertama wawancara. Tahap akhir itu apa wawancara? Kalau Swedish Institute tahapannya itu hanya di tahap apa namanya berkas saja. Kemudian ketika nanti setelah berkas itu diseleksi, kita diminta untuk mengisi semacam esai secara online. Seperti itu. Jadi tidak ada interview seperti itu. Jadi tidak apa ya, mungkin tidak sebanyak AAS seperti itu Mbak ya. Tahapannya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya di situ saya ngerasa udah yakin bahwa ini kayaknya bismillah lah, gampang ini kayaknya bisa lah saya apa namanya lolos untuk beasiswa ini gitu kan ya. Nah, ternyata di situ gagal gitu kan ya. Dan ternyata kegagalan di Swedish Institute itu menggugah kegagalan-kegagalan yang selanjutnya gitu kan ya. Jadi saya waktu itu daftar cukup banyak yang saya daftar beasiswa itu. Ya kalau dihitung sekitar 12 dan semuanya gagal di seleksi berkas seperti itu. Jadi selanjutnya itu langsung berkas itu sudah ditolak semua kayak gitu. Nah kalau ditanya tadi balik lagi ya ke perasaannya sih sebenarnya saya waktu itu masih oke gitu kan ya, sampai di kegagalan ke yang ke-12. Jadi setelah 12 kali gagal itu saya sudah merasa ya sudahlah ini kerja dulu aja, karena pada waktu itu kebetulan ketika saya gagal ke-12 itu akhirnya saya daftar kerja. Dan pada waktu itu langsung diterima di 2 perusahaan yang menurut saya cukup bonafit gitu kan ya. Saya kaget kan loh ini yang nggak nyiapin aja malah cepat keterima gitu kan ya. Akhirnya saya sebelumnya, sorry Mas Faiz, sebelumnya nggak kerja waktu daftar 12 kali itu? Oke, sebelumnya sih saya sempat kerja Mbak ya. Jadi kerja di sebuah startup di Surabaya. Tapi memang syaratnya bukan di bidang keprofesian saya gitu kan. Jadi saya pilih kerja karena fleksibilitas waktu aja, jadi tetap bisa fokus di beasiswa. Karena waktu itu saya diterima kerja di Jakarta di Toyota, waktu itu saya diterima di situ. Dan ketika saya tidak terlalu berekspektasi itu, jadi sebenarnya saya daftar LPDP itu dalam kondisi yang apa Mbak ya, yang hopeless gitu ya. Jadi ya udahlah ini dijalani aja gitu kan ya. Karena prinsip saya kan ya kalau sudah mendaftar ya sudah dijalani saja gitu kan ya. Saya daftar PDP, waktu itu tesnya masih tes pertama kali diterapkan tes online itu. Saya tes online tuh saya kerjakan juga ya udah dikerjakan aja gitu kan ya. Ternyata lolos gitu kan ya. Kemudian sampai di tahap interview itu juga kaget gitu, kok bisa lolos gitu kan ya. Akhirnya interview itu pun saya juga mungkin persiapan saya tidak terlalu seperti teman-teman yang lain gitu kan ya. Saya masih ingat di grup persiapan tuh ada yang sampai latihan interview berkali-kali, baca isu, bikin FAQ dan lain sebagainya. Itu saya waktu itu
sudah dalam tahap pasrah gitu Pak ya. Udahlah pasrah aja dijalani gitu kan ya. Kalau memang lolos rezekinya ya sudah gitu. Tapi ya itu tadi gitu kan ya. Saya masih ingat waktu itu sekitar kalau nggak salah 27 Oktober sekitar jam 4:30 sore itu ada SMS di HP ya, hasil pengumuman LPDP keluar dan saya buka itu lolos. Itu udah kaget kan, hah kok bisa gitu loh. Padahal waktu itu saya sudah berekspektasi tidak lolos gitu kan ya. Tapi alhamdulillah dari situ lolos sih. Jadi apa Mbak ya? Sebenarnya mungkin hikmah yang saya ambil apa ya? Kadang mungkin Tuhan itu enggak apa ya? Mungkin Tuhan tuh baru ngasih itu setelah kerja keras gitu. Jadi kadang di sesuatu hal yang sangat tidak kita ekspektasikan justru apa ya? Justru saya diterima di situ dan hikmahnya mungkin ya saya bisa ngelakukan pengalaman kerja dulu karena kan saya lulus 2016, 2017 tuh langsung apa namanya banting setir nyari beasiswa seperti itu Mbak. Jadi ya paling tidak saya punya pengalaman kerja 1,5 tahun itu sih hikmahnya. Mungkin nggak sih karena kurangnya pengalaman kerja itu berkontribusi terhadap kurang kuatnya esai atau berkasnya Mas Faiz? Ya, ya pertanyaan bagus Mbak. Jadi kalau saya evaluasi, saya coba evaluasi ya. Yang tadi pertama untuk Swedish Institute, saya rasa memang yes gitu kan ya. Karena di Swedish Institute itu memang waktu itu mensyaratkan pengalaman kerja itu selama sekitar 3.000 jam seperti itu. Kalau berapa ya? Sekitar 2 tahun. Padahal waktu itu saya fresh graduate ya, tapi saya nekat aja daftar. Toh ternyata sampai di tahap akhir gitu kan ya, seperti itu. Tapi setelah saya terlihat latar belakang award di Swedish Institute yang diterima itu memang ya dia memang punya pengalaman kerja seperti itu Mbak. Kemudian untuk beasiswa yang lainnya saya rasa mungkin bukan di pengalaman kerja tapi lebih ke mungkin the way ya, bagaimana saya membungkus apa ya istilahnya, membungkus berkas saya atau membranding itu gitu loh. Jadi ada yang Outstanding Award gitu kan ya. Outstanding Award definitely menurut saya memang harus orang yang punya pengalaman atau orang yang benar-benar outstanding gitu loh. Sedangkan bidang studi S2 saya memang selama saya kuliah saya terlalu kurang berkecimpung dalam bidang itu ya. Mungkin saya ada prestasi tapi tidak di bidang itu. Itu untuk Outstanding Award gitu kan ya. Yang konyol itu sebenarnya yang Endeavor gitu kan ya. Ini pun saya katakan kegagalan. Gagalnya ini lucu. Endeavor Australia ya. Endeavor ini Australia. Beasiswa yang dulu cukup terkenal nih. Ya, jadi Endeavor hampir sama 11-12 sama AS, cuma bedanya dia tidak ada seperti pembinaan khusus bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Ketika mendaftar kita harus sudah punya sertifikat bahasa Inggris. Itu sebenarnya gagalnya sangat lucu gitu. Jadi waktu itu saya bukan di tahap berkas, ini bahkan bukan di tahap berkas gagalnya, tapi karena salah satu dosen perekomendasi saya itu lupa ngisi formnya. Jadi waktu itu saya Pak jangan lupa diisi ya. Oh iya gitu. Terus, nah kesalahan saya itu waktu itu saya tidak bilang deadline-nya tanggal segini karena orang ini biasanya fast respon kan. Jadi setelah saya bilang itu mungkin besoknya udah saya isi gitu kan ya. Nah selepas deadline baru bapaknya itu chat saya gitu, ini kok tidak bisa saya isi ya? Lah bapak ini kan sudah lewat deadline Pak kayak gitu. Itu yang paling konyol gitu menurut saya kegagalan. Jadi apa ya? Ya itu tadi sih mungkin hikmahnya ya dibuat teman-teman juga yang daftar komunikasi itu dijaga sih, terutama untuk memberi rekomendasi dan yang harus mengisi form online atau apa gitu, karena bagaimanapun ya mereka juga manusia gitu kan ya, punya salah, jadi harus tetap sering diingatkan gitu Mbak. Oke siap. Nah Mas Faiz, aku penasaran deh, ini kan ke satu hal ya, ke beasiswa S2 itu emang dari mulai lulus tuh emang fokus ngejar itu berarti sampai berapa kali itu? Iya. Emang itu saat itu emang nggak punya pilihan lain gitu? Atau emang memilih tidak kerja yang lain yang bisa mengganggu fokus S2 itu kenapa kayak begitu? Ya, jadi sebenarnya apa Mbak ya, karena memang saya kan planningnya kan ingin menjadi akademisi kan. Of course akademisi harus lanjut gitu kan ya, langsung kalau bisa secepat mungkin lanjut dan menyelesaikan pendidikan secepat-cepatnya gitu kan. Jadi ya itu motif saya. Jadi sebenarnya kalau apa ya, motif saya dari awal sudah kuat gitu kan ya. Pun ketika LPDP pun ya dari dari interviewer, nah itu sempat juga sebenarnya mungkin dia ini ya mencoba melihat apa ya, saya ini visinya kuat apa enggak sih, jadi menggoda, ini kamu kok dosen sih nggak tertarik yang lain gitu kan ya. Waktu itu saya jawab saya jawab gini pun akhirnya interviewer nggak nanya-nanya lagi kan ya, karena memang ini sudah passion saya Pak gitu. Dan kalau sudah passion ya mau bagaimana lagi seperti itu. Akhirnya orangnya nggak nanya-nanya lagi gitu kan ya. Jadi memang karena Oke, terus? Oke, jadi Mas Faiz memang
saat itu ingin menjadi akademisi, jadi sangat ngejar itu. Nah, tadi dari 12 kali itu ini menarik nih, baru ngerasa apa ya, nggak pengen punya ekspektasi atau frustrasi. Kita boleh sebut frustrasi nggak itu di percobaan ke-12 gitu. Setelah ke-12 itu, terus Mas Faiz kemudian memutuskan untuk kerja. Apa yang kemudian mendorong Mas Faiz tetap daftar LPDP pada saat itu? Nggak pengen ya udah kerja aja dulu lah dengan situasi ini, terus kayak istirahat gitu. Saya bayangin 12 nggak ada istirahatnya kan Mas Faiz, dari lulus 2016 tadi terus 2017 daftar. Ya, jadi kalau yang mendorong, sebenarnya bukan mendorong, Mbak. Jadi ceritanya itu sebenarnya adalah LPDP waktu itu kan deadline-nya sekitar bulan Mei kan. Bulan Mei 2017 itu dia deadline. Nah, kemudian saya mendapat jawaban kegagalan yang ke-12 itu sekitar bulan Juni apa Juli gitu ya. Kalau nggak salah sekitar bulan Juni itu kan ya. Jadi pada waktu itu ya statusnya LPDP itu secara berkas dia sudah tersubmit gitu kan ya. Nah, setelah saya gagal 12 itu, akhirnya saya ya udah daftar kerja di situ kan, dan ternyata nggak sampai 1 bulan sudah diterima di salah satu perusahaan itu tadi, di Toyota itu tadi kan ya. Nah, baru beberapa hari di Toyota itu tiba-tiba dapat email dari LPDP kalau lolos ke tahap online gitu kan ya. Waktu itu saya sih ya udahlah dicoba aja kan, cuma tes online aja gitu kan ya. Ternyata lolos lagi ke interview gitu kan ya. Nah, waktu itu saya juga sempat galau ya, istilahnya galau kan. Waduh, ini interview saya baru 2 bulan di sini gitu ya, terus tiba-tiba harus saya interview ke Surabaya gitu kan. Ini nanti muka saya di mana ini di perusahaan gitu kan ya. Ya akhirnya waktu itu ya saya balikin lagi gitu kan. Visi saya apa sih gitu? Visiku menjadi seorang akademisi, visi saya ingin sekolah cepat. Ya sudah, karena saya punya tujuan itu, ya berarti hal-hal yang mungkin seperti pekerjaan itu ya harus dikorbankan gitu kan ya. Dan alhamdulillah ternyata pengorbanan saya nggak sia-sia ya. Waktu itu izin ke atasan gitu ya, seperti lihat juga kamu kok baru 2 bulan udah mau resign kayak gitu. Tapi ya itu tadi, saya lurus saja, memang niat saya ingin menjadi akademisi, dan alhamdulillah ternyata setelah mengikuti seleksi itu diterima seperti itu, Mbak. Oh, jadi kegigihannya Mas Faiz ini karena visinya untuk menjadi akademisi itu, boleh dibilang begitu ya Mas Faiz ya? Giginya tuh di situ gitu. Oke, ini Mas Faiz kan berarti LPDP tahun 2018 ya keterimanya? Iya, Mbak. 2018. Terus tadi mulai daftar beasiswa 2017. Berarti dalam setahun Mas Faiz itu nyiapin banyak sekali aplikasi beasiswa? Iya, Mbak. Segitu memang. Karena itu pun sebenarnya sudah saya seleksi gitu, Mbak ya. Jadi maksudnya saya tetap pilih bidang yang sesuai dengan bidang saya gitu kan ya. Maksudnya nggak asal daftar juga. Terus jadi waktu itu kriteria 2 sih saya filternya. Yang pertama bidangnya ini sesuai gitu kan ya. Ada expert di universitas itu, profesornya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa Inggris gitu ya, karena saya disuruh belajar bahasa lain sudah gak kuat, sudah angkat tangan gitu. Jadi dan tersaringlah sekitar 13 beasiswa itu, Mbak. Kemudian memang LPDP itu di list saya yang terakhir, jadi setelah list LPDP itu sudah gak ada lagi gitu kan. Kalaupun mau daftar lagi berarti saya akan mengulang kembali siklus yang sama seperti itu, Mbak. Luar biasa. Oke, catat teman-teman. Jadi kalau baru 1 tahun baru daftar 2 beasiswa udah ngeluh-ngeluh, ini 1 tahun udah menyeleksi 13 beasiswa dan di-apply semua. Udah saya nggak kebayang itu nyiapin aplikasinya gitu ya. Mas Andi, saya jadi pengen tanya. Ini tadi menarik cerita Sinta dan Faiz ini ya. Kadang di titik less expectation gitu ya. Orang kadang nggak punya, kayak orang daftar kerja terus udahlah aku ikhlas aja. Ini kalau di kasusnya saya nih bukan soal beasiswa. Ketika saya mau punya anak, itu juga kayak begitu Mas Andi. Waktu ngotot banget pengen punya anak nggak dikasih-kasih, tapi udahlah ikhlas aja lah gitu. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak ya udah jalannya, tapi tetap berusaha gitu. Gimana nih menurut Mas Andi yang mungkin sudah banyak membimbing teman-teman yang pakai beasiswa, bahkan istrinya Mas Andi sendiri, saya ingat Mbak Asti ketika di titik-titik yang udahlah kalau percobaan ketiga ini udahlah gitu, kayak udah mau nyerah gitu, udah mengikhlaskan itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi Mas Andi pada para pejuang beasiswa ini? Iya, tuh orangnya ada tuh sekarang di situ. Halo Mbak Asti, dirasani. Ya memang, tapi tadi saya terkesima menyimak ceritanya Sinta, Faiz ya. Saya melihat satu benang merah gitu dari keduanya. Memang ketika di titik kita tahu betul apa yang kita mau, disitulah kita melakukan sesuatu itu dengan maksimal gitu. Saya pikir itu alami sekali lah itu ya.
Ketika tadi Sinta kan bilang pas bekerja aja ternyata nggak bisa membuat aplikasi sebagus itu karena ternyata pas bekerja juga masih galau kan gitu ya. Tapi ketika tidak bekerja tapi karena tahu apa yang akan dilakukan itu menjadi lebih kuat. Saya kira Mas Faiz juga seperti itu. Saya bisa relate sedikit tuh Mas Faiz soal pernah kerja lalu akademisi. Saya dulu kan di Astra juga Mas sebelum menjadi dosen UGM. Artinya ada kemiripan. Saya di Unilever lalu ke Astra lalu ke UGM gitu ya. Jadi saya bisa paham lah apa yang jenengan alami gitu. Tapi memang garis benang merahnya tadi begitu tuh. Ketika kita tahu betul apa yang dilakukan, itu memang membuat kita menjadi lebih matang gitu persiapannya. Itu yang saya pelajari dari dua cerita tadi itu. Nah kalau soal kegagalan memang betul Zaki. Saya tidak tahu nih karena saya bukan orang psikologi juga, tidak paham ilmu jiwa segala macam. Tapi memang sangat sering terjadi ketika kita relax, expect less gitu. Kita menjadi lebih lost, lebih leluasa. Saya tidak tahu apakah ini berlaku bagi semua orang, tapi pada saya terjadi. Contohnya misalnya ketika saya masuk Unilever tuh, belum lulus waktu itu. Syaratnya jelas sudah lulus atau akan lulus boleh daftar kira-kira gitu. Jadi karena saya belum lulus maka ya udah aku daftar aja. Nggak ada salahnya sama sekali, nggak ada beban sama sekali dan segala macam lah gitu ya. Jadi benar-benar nothing tulus. Ternyata lolos dan bisa perform sangat baik justru karena tidak ada beban gitu. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang bisa nggak ini kita rencanakan, itu kan adalah ilmu yang lain ya. Karena kan situasi itu situasi yang sangat tertentu kan, kita bisa ada di situasi itu gitu. Bisa nggak itu direncanakan? Mungkin bisa gitu ya. Dengan cara apa? Dengan secara sadar untuk menurunkan ekspektasi dalam arti atau membuatnya jadi lebih realistis misalnya. Jadi saya ingat banget waktu itu di Unilever tuh yang daftar katanya 4.000-an sekian gitu. Yang diterima, paling yang diterima biasanya 14, 15. Aku sama sekali nggak ada perasaan gentar karena memang pokoknya seorang skripsi saya aja belum tulus gitu ya. Nothing tulus. Skripsi saja belum selesai kok, nanti kalau lolos berarti keren banget, kalau nggak lolos wajar kira-kira gitu kan. Karena belum lulus gitu. Jadi punya perasaan seperti itu membuat kita benar-benar tampil relax gitu, tampil genuine kalau mungkin bahasa saya. Nah itu menurut saya juga berpengaruh terhadap perjuangan kita di beasiswa. Kayak Mbak Asti dulu misalnya. Memang perasaan untuk, aduh ngapain sih lagi, udah lelah, itu akan ada pada siapa saja. Saya yakin itu akan ada. Tapi memang disitulah kita perlu kehadiran orang lain sebenarnya. Nah saya dalam hal ini sebagai suami atau teman-teman yang pria punya pasangan misalnya atau orang tua atau anak, di situ mereka akan mampu memberikan suatu masukan yang sebenarnya udah kita tahu. Maksud saya gini, siapa sih yang nggak tahu bahwa kalau kita gagal itu jangan patah arang, kita harus bangkit, dan karena keberhasilan itu ditentukan dari kemampuan kita bangkit. Siapa sih yang tidak tahu kalimat itu? Semua di sini yang sekitar hampir 300 orang ini saya yakin semua tahu. Tapi percayalah teman-teman, akan ada kalanya memang kita perlu mendengar itu diucapkan oleh orang lain ke telinga kita gitu. Nah, situ yang kemudian menurut saya penting untuk memiliki support system, entah kita sengaja bikin entah tidak. Tapi kalau karena saya tahu sekarang itu penting support system itu, ya saya bikin gitu. Bikin itu artinya apa? Ada di lingkungan orang positif. Dengan cara apa? Dengan cara jadi orang positif. Kan satu-satunya cara terbaik untuk melingkari diri kita dengan orang positif adalah dengan menjadi orang positif kan gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita jadi orang negatif ingin dilingkari orang positif gitu. Jadi kalau ingin mempunyai teman baik, satu-satunya cara adalah menjadi teman baik kan kira-kira gitu kan bahasa sederhananya. Jadi menurut saya sih memang saya tidak tahu ilmunya, tetapi memang ketika kita relax, expect less, itu kita menjadi bisa mengeluarkan kemampuan kita secara total, secara maksimal gitu, tanpa khawatir banyak hal gitu. Kalau menurut saya sih di situ mungkin kuncinya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang ini bisa recreate itu ya, situasi itu. Karena kan kalau saya kebetulan karena situasinya membuat begitu. Mbak Asti misalnya dalam tanda petik kebetulan punya suami yang cukup nyinyir gitu ya, untuk maksudnya mendorong, ayo dong gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa somehow menciptakan itu, karena memang semua orang pasti akan pernah gagal. Di titik itulah dia perlu kehadiran orang lain. Oke, siap. Jadi support system itu tadi, dan ini tadi menarik ya, membuat kita relax. Mungkin ini juga yang tadi seperti
kita relax. Jadi melakukan apapun itu mempersiapkan, artinya tidak berarti ketika relax itu terus asal mempersiapkannya gitu. Tapi dengan relax bisa berpikir jernih, mempersiapkan dengan sangat baik gitu ya. Jadi jargonnya itu nggak sekedar ayo aku bisa gitu ya teman-teman ya, yang kadang kita fokusnya pada jargon doang tapi ngelakuinnya nggak bagus nih Mas Andi gitu, dan nggak relax gitu ya. Padahal arti aku bisa itu artinya ya kita harus maksimal tapi juga harus relax untuk melakukannya. Oke, saya ke Mbak Sinta nih, tadi Mas Andi sempat membahas beberapa kali gagal, frustrasi gitu. Mbak Sinta tadi sempat mention juga sempat merasa frustrasi. Nah, pernah nggak sih Mbak Sinta pengen menyerah gitu? Istirahat dulu lah. Kalau Mas Faiz kan nggak ya, setahun gitu jabanin aja semua. Gimana, Sin? Oh, nggak bisa. Oke. Aku unmute. Oke, ini tadi soalnya banyak yang ini kan unmute sendiri. Jadi, oke. Iya. Ngomong-ngomong masalah frustasi, sebenarnya tadi aku udah mention udah mention ya. Frustasi adalah pada saat itu. Jadi ketika percobaan UAS pertama itu adalah setelah setahun aku break buat nyari beasiswa. Jadi seperti Faiz tadi, dia bilang dia setahun tuh ngirim 12 aplikasi. Aku setahun kayaknya cuman mungkin 4 aplikasi, nggak sampai 12. Nah, salah satunya kan AS, dan itu udah lelah, sampai akhirnya daftar kerja juga, dan akhirnya dua-duanya nggak dapat. Nah, itu adalah titik-titik di mana frustasi yang paling maksimum pada saat itu. Kerja nggak dapat, beasiswa nggak dapat, di rumah nggak ada kerjaan. Waktu itu usiaku 26 tahun. Nikah juga belum ya, Bu ya? Nikah juga. Nikah juga belum. Pacar nggak ada, kan? Support system nggak ada Mas Andi, yang bagian ini support system pasangan. Support system pasangan nggak ada, orang tua ya support systemnya. Ya, pokoknya pada saat itu cuma orang tua kan. Ya udah, akhirnya cuma nangis sama ibu waktu itu. Ya nangis bentar, terus habis itu seminggu tuh udah kayak orang linglung di rumah. Bener kayak orang linglung, jadi kayak nggak pengen daftar apapun, nggak pengen daftar kerjaan enggak, nyari aja enggak, buka job street aja enggak, gitu-gitu. Jadi bener-bener seminggu atau 2 minggu gitu, akhirnya baru mulai, oh ini nggak bisa terus-terusan nih, aku nggak punya duit gitu kan, nggak punya uang. Ya kalau aku jujur pribadi pada saat itu, ketika usia 26 tahun, nggak punya duit, nggak punya aset gitu-gitu, kayak mau les IELTS saja susah gitu, mau tes IELTS juga nggak bisa. Pokoknya duit udah nggak ada, karena dalam setahun itu aku ngambil IELTS kayaknya 2 kali, terus ada les juga, kirim aplikasi, lalala kayak gitu-gitu. Iya, itu duit semua ya. Iya, makanya kayak gitu. Jadi ya tabungan alhamdulillah yang masih ada, tapi kayak ya paling buat sehari-hari doang. Akhirnya aku berpikir ya udah aku kerja dulu deh. Mungkin emang disuruh kerja dulu buat mencari maunya tuh sebenarnya apa. Nah, akhirnya sebulan kemudian aku diterima kerja di startup coklat yang tadi Mbak Jaki bilang. Startup coklat. Pada saat itu orang tua juga ragu, kamu yakin ini kan baru perusahaan kecil, ngapain kamu mau masuk gitu kan. Beda seperti mungkin Mas Andi atau Mas Faiz sudah di perusahaan besar, terus ya Astra lah gitu, Astra atau Unilever pada saat itu. Nah itu saya juga nggak tahu, tapi kayak bilang sama ibu, Bu, Pak, saya umur 26 tahun belum punya pet yang jelas untuk pekerjaan, saya pengen punya karir untuk ini gitu, dan nggak tahu I have a good feeling about this startup gitu, dan akhirnya aku berangkat keluar Jogja di Lampung, dan memang gimana ya akhirnya dengan ridho orang tua segala macam gitu, ternyata saya menemukan startup yang memang cukup bagus bos saya gitu. Jadi dia lulusan Cornell University Amerika, bos saya, dan perempuan dan pendekatannya sangat bagus untuk saya yang waktu itu bilang sama dia, saya sepertinya akan mulai dari nol untuk menjadi untuk bergabung di startup kamu sebagai food technologist. Jadi ayo kita saling bantu gitu. Nah, intinya adalah bertemu sama si bos saya itu, dan malah 3 tahun ke depan setelahnya itu bikin saya lupa buat menyeriusi beasiswa. Nah, jadi selama 3 tahun ke depan itu yang saya
lamar hanya AAS, dan di tahun terakhir itu FLIR, karena sudah mulai ada pandangan ketika itu umur 28, ada pandangan bahwa oh nggak bisa nih terus-terusan di luar Jawa, aku harus kembali ke Jawa melakukan sesuatu gitu, karena ada orang tua yang harus aku jaga. Itu personal banget sih sebenarnya. Tapi intinya dengan satu tujuan itu jadinya kayak lebih apa ya Mbak ya, lebih ngerti, oh karena aku pengen balik ke rumah, tapi gimana caranya, nggak mungkin nganggur. Mau kerja apa, apakah industri, apakah dosen, apa segala macam. Nah dari situ mulai mencari, akhirnya di 2018 memberanikan diri buat resign dan kembali ke Jogja untuk kerja lagi di startup gitu. Nah ya itu jadi dari apa namanya, ini tentang ya dari situ mulai kebaca sebenarnya mau saya tuh apa gitu. Terus itu yang jadi kemudian bekal ditulis di aplikasi. Jadi jadi story-nya justru di situ. Pasti ya, ada. Bener-bener. Ya frustasi paling tinggi sih pas itu tadi Mbak, apa namanya, tahun 2015 itu ditolak. Banyak kerjaan, nggak punya kerjaan, nggak punya karir, nggak kayak maunya udah nggak udah aku sudah bisa membayangkan dari tamu Sin. Itu sudah luar biasa dari dan Sinta sempat kuliah di S2 UGM ya pada akhirnya sebelum berangkat ke ini apa namanya, aku sempat daftar juga. Kan di sempat daftar, sempat bayar di kuliah kan itu. Sempat kuliah sebentar. Oke, jadi berarti kamu akhirnya terus akhirnya kenapa memutuskan untuk ini Sin daftar dalam negeri? Kan cita-cita pengen. Nah, gitu. Jadi akhirnya pulang dari pekerjaan terakhir itu aku kayaknya udah apa ya, kesempatan beasiswa ini semakin kecil gitu. Jadi ya udahlah, ini tahun terakhir 2018 tahun terakhir aku nyoba beasiswa. Kalau kamu punya deadline sendiri gitu? Iya, aku kayak oke, ini udah terakhir nih, aku bakal nyoba LPDP. Kalau nggak keterima ya udah aku sekolah di Indonesia. Udah, jadi ngayam-yami apa ya, menenangkan diri bahwa menenangkan diri Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Yang penting aktif nyari exchange atau nyari apa ya, hal-hal yang beda dari yang lain gitu misalnya. Nah ternyata kemudian dari sebentar di UGM itu saya sempat ngirimin aplikasi exchange dan diterima, tapi bersamaan dengan diterima LPDP. Nah di situ kemudian harus milih lagi apakah nerusin aja di Indonesia lulus lebih cepat jelas, atau harus ngulangin lagi 1 tahun master di luar gitu. Nah itu ya itu jadi apa itu frustasinya juga karena waktu. Jadi kalau yang pertama frustasinya karena uang tahun 2015, kalau yang kedua saya frustasinya karena waktu saya tuh, jadi saya ngerasa waktunya tuh sedikit gitu, karena waktu itu usia saya 28 tahun gitu. Mau pilih stay ya kayak gitu. Uang dan waktu ya, ini berat banget ini kayaknya, dan waktu, tapi pilihannya Sinta luar biasa sekarang sudah ada di Belanda. Nah kalau tadi Sinta sudah bercerita gagalnya AAS, kita pengen tahu nih Sin, gagalnya di 2 beasiswa yang lain, ada Scheveningen sama FLIR yang Belgia, itu apa poin-poin koreksimu Sinta? Kalau yang FLIR dan Scheveningen, gara ditanyain jadi nyatet poin koreksinya ya. Waktu itu sebenarnya kalau gagal tuh kalian pada nyatet nggak sih, Faiz sama Sinta? Aku penasaran jadinya. Kalau udah gagal, Faiz nih aku pengen tanya, kalau misal udah gagal, terus kalian ngeliat lagi nggak sih, oh kira-kira kemarin itu, atau kayak Sinta tadi udah nangis-nangis gitu, atau gimana? Aku pengen tanya ke Faiz nih. Jangan-jangan karena tak tanya terus mereka nyari-nyari gitu loh Mas Andi. Oh kayaknya kemarin gitu. Padahal kalau pas gagal itu gimana gitu. Aku penasaran. Gimana Faiz? Oke ya, terima kasih Mbak. Sorry Mbak, tadi pertanyaannya apa Mbak?
gara-gara ketawa-ketawa jadinya. Bingung ya, saya memang kayak begini nih. Jadi kalau ini kan gara-gara tak tanya nih gitu kan, udah tak kirimin tor, nanti aku tanyain ya poin-poin koreksi kemarin itu gagalnya kenapa, itu karena saya tanya gitu. Tapi kalau waktu gagal sendiri itu sebenarnya ngevaluasi nggak sih? Oke ya, jadi sebenarnya kalau saya evaluasi, tadi tidak semua beasiswa yang saya evaluasi gitu Mbak ya. Jadi kalau apa namanya misalnya ada memang beberapa beasiswa yang saya evaluasi gitu ya, kegagalannya, kemudian mungkin waktu aku review gitu, sehingga pada waktu itu sih aku apa ya istilahnya aku minta jadi pada waktu itu LPDP. Jadi ya ini satu sudut pandang yang menarik ya, tapi saya rasa tidak bisa diberikan. Jadi untuk beasiswa yang sebelumnya itu saya esai itu selalu minta review itu ke beberapa orang, gitu kan ya. Jadi saya bikin itu dengan masukan banyak orang, gitu kan ya. Dengan kemudian ya istilahnya saya apa ya, saya mencoba feedback feedback ya, dapat feedback. Tapi justru di esai LPDP itu, di esai LPDP yang saya buat, saya tidak minta review ke siapapun, gitu kan ya. Jadi pada waktu itu saya nggak tahu, bukan karena waktu itu saya karena nggak percaya sama orang lain, bukan ya. Tapi pada waktu itu saya hanya ingin ya udahlah, aku ingin nulis ini pakai hati gitu ya. Aku ingin nulis ini pakai hatiku sendiri gitu kan ya. Aku yakin gitu ya. Ya mungkin saya cuma ngecek grammar aja ya teman ya. Aku cuma bilang ini grammarnya tolong dicek dong apa namanya, tapi nggak usah isinya kayak gitu. Jadi seperti itu Mbak ya. Ini nggak tahu ya apa bisa diterapkan di teman-teman yang lain apa enggak gitu kan ya. Dan justru ketika saya nulisnya itu mungkin pakai hati gitu kan ya. Oh ini loh sebenarnya yang aku inginkan gitu kan ya. Itu yang ternyata lolos seperti itu Mbak ya. Jadi mungkin tiap orang punya ceritanya yang sendiri-sendiri yang berbeda ya. Tapi saya rasa sih menurut saya dengan pengalaman, tapi yang saya tuliskan di LPDP itu akhirnya kan mungkin juga berasal dari feedback sebelumnya yang pernah saya dapat gitu loh. Dan tinggal di situ saya yakin aja ya udahlah, aku sudah sering dapat banyak feedback dan kali ini aku ingin coba benar-benar nulis ini dari diri sendiri seperti itu Mbak. Oh, jadi sebenarnya Mas Faiz itu mengkoleksi pembelajaran ya, kalau boleh dibilang. Mengoleksi pembelajaran dari feedback sebelumnya, dari kegagalan sebelumnya itu, kalaupun tidak mengevaluasi satu-satu, secara alami itu tuh terbentuk di diri Mas Faiz, sehingga setiap tahap berikutnya jadi lebih baik lagi. Bisa dibilang begitu, Mas Faiz. Oke, saya kembali ke Mbak Sinta tadi yang mau cerita daftar koreksinya. Chevening, kemudian FLIR gitu. Apa yang kira-kira mengakibatkan gagal pada saat itu? Kalau chevening jujur aja aku nggak tahu ya kenapa gitu. Administrasinya gagal. Udah ngerasa oke. Karena itu bikinnya bareng sama aku aplikasi LPDP yang terakhir. Jadi 11-12 ceritanya sama gitu. Jadi aku memang membuat cerita dengan aku menuliskan memang tidak ingin menjadi dosen gitu. Tujuan akhir saya bukan menjadi dosen, tapi menjadi konsultan. Tapi gimana sih tools menuju konsultan itu? Kan konsultan itu harus punya pengalaman. Nah, aku menuliskan di situ bahwa aku lebih tertarik untuk masuk ke industri kecil menengah buat memperbaiki sistem yang dalamnya. Jadi kayak kalau aku boleh bilang, kalau aku bilangnya food processing, jadi lebih ke proses pangan kayak gitu aku nulisnya. Nah, tadi mana? Nah, itu dua di chevening sama di LPDP sama. Jadi aku I have no idea what was happening at that time gitu. Yang bisa ku evaluasi ya mungkin karena chevening itu pada saat itu tujuannya belum di slot untuk pangan pertanian nggak terlalu banyak. Mungkin mereka banyak menyasar ke ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Jadi aku itu evaluasi diri ini ya priority-nya mereka gitu ya. Iya, karena aku tanya ke pihak chevening, jadi kan aku langsung nanya apa sih yang bikin gagal buat evaluasi. Aku merasa semakin kesini, aku merasa itu semakin penting untuk menanyakan itu langsung pada mereka, apa sih yang membuat aku gagal di administrasi gitu. Apakah aku lupa ngirimin berkas IELTS, apakah apa gitu, penasaran aja gitu. Tapi pada saat itu mereka nggak menjawab dengan detail, cuman mereka hanya menjawab sangat kompetitif,
pelamarnya, dan ya itu berdasarkan dari penilaian judges untuk esai, yaitu saya juga nggak tahu gitu di mana. Nah, terus kalau FLIR waktu itu juga ya biasalah, itu tentang masalah kompetisi, karena FLIR itu kan kompetitornya dari seluruh dunia, dan yang diambil sedikit, kayak cuma 30 dari seluruh dunia. Ada kuota per negara ya? Nggak ada kuota per negara. Ada kuota per negara. Oh, ada. Dan biasanya memang nanya alumni-alumni yang sebelumnya itu sasarannya adalah yang bekerja, yang berafiliasi dengan pemerintah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi baru apa ya? Aku baca lagi untuk FLIR itu esainya. Aku selalu kembali ke esai. Kenapa ya? Kurang apa gitu? Apakah kurang runut? Apakah kurang dalam? Apakah kurang tajam? Apa kurangnya gitu? Jadi lebih ke apa kurang kuat gitu. Nah, itu baru dievaluasi ketika mendaftar LPDP. Nah, kebetulan aku ketemu sama seorang kawan yang jadi mentor, dan dia memang ya memberikan koreksi yang sangat banyak, dan dari situ aku menyadari bahwa ternyata cara berpikirku tuh nggak runut gitu. Kalimatku tuh lompat-lompat dari satu paragraf lainnya. Terus di akhirnya aku nggak ngasih konklusi yang jelas. Aku nih mau membawa ilmunya ini kemana. Nah, dari situ diperbaiki terus, nyari terus. Baru esai yang terakhir itu dikirim ke LPDP. Dan ya ketika di interview LPDP memang banyak, jadi ngobrol kayaknya 50 menit itu ngobrolnya ya tentang esai aja gitu, nggak ngobrolin tentang yang lain. Oh, I see. Jadi kalau misalnya boleh disambungkan tadi seperti kata Mas Andi tadi, tahu betul apa yang diinginkan dari pengalaman Mas Faiz sama Mbak Sinta juga, kemudian menceritakannya juga harus benar gitu, harus bisa dipahami dan dengan runtut juga gitu ya. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu mau ngapain, tapi kalau tidak bisa menceritakannya juga itu jadi masalah gitu ya. Jadi salah satu poin yang bisa berkontribusi kepada kegagalan kita. Nah, saya ke Mas Faiz nih. Mas Faiz, dari 12 kali kegagalan itu, poin koreksi terbesarnya apa sih kalau dari pengalaman Mas Faiz, menurut Mas Faiz? Di esai atau di administrasi atau apa gitu ya? Dan semua berkas kan ya tadi kegagalannya gitu. Apa yang di situ yang paling nggak kuat? Karena kalau kita tanya tujuan juga Mas Faiz udah kuat banget nih pengen jadi akademisi gitu. Apa hal lainnya yang kira-kira kurang kuat? Oke, sorry ini siap. Nggak bisa. Bentar Mas. Oke, udah Mbak. Ya. Oke, hal yang lain ya. Jadi kalau saya evaluasi Mbak ya, kalau saya evaluasi sebelumnya itu adalah kalau saya lihat mungkin dari motivasi memang saya sudah kuat gitu kan ya. Jadi di situ istilahnya lurus gitu ya, istilahnya jalannya itu lurus gitu kan ya kalau saya lihat gitu kan ya. Cuma yang saya kurang adalah ketika saya kembali evaluasi lagi adalah memang ini juga salah satu tips juga ya dari senior saya yang waktu itu baru saya sadari ketika saya baru daftar beasiswa yang terakhir. Ketika kita mendaftar beasiswa itu sebaiknya, bukan sebaiknya ya, harap juga ya, harus ya, wajib fardu ain melihat visi dan misi pemberi beasiswa itu. Gitu kan ya. Jadi kita itu harus tahu gitu kan ya, bukan untuk dihafalkan ya, walaupun LPDP disuruh ngapalin ya nanti waktu PK dites. Tapi untuk beasiswa lain itu seperti itu gitu kan ya. Jadi karena apa? Karena dari situ kita bisa, kan mungkin kita kan selama di kampus, selama di daerah lain itu kan kita punya pengalaman yang banyak nih. Nah, pengalaman mana sih yang kira-kira relevan dengan pemberi beasiswa itu, dengan visi pemberi beasiswa itu ya. Saya ambil contoh Swedish Institute Profesional gitu kan ya. Nah, sekarang bahkan dia sudah berganti nama, dulu masih namanya SIS, Swedish Institute Scholarship, sekarang SISGP, Swedish Institute Scholarship for G-nya saya lupa, P-nya itu profesional gitu kan ya. Jadi mereka memang benar-benar menyasar orang profesional, orang yang sudah berpengalaman kerja kayak gitu. Nah, itu yang dulu tidak saya notice gitu kan ya. Dari awal itu saya tidak notice gitu kan ya. Baru ketika saya daftar LPDP saya notice ya, LPDP apa sih visinya?
ternyata mencetak pemimpin masa depan Indonesia yang profesional dan seterusnya seperti itu ya. Jadi akhirnya berkas saya itu saya sesuaikan dengan visi-visi itu. Oh, aku memenuhi loh sebenarnya poin visi ini aku memenuhi. Poin visi ini cobalah cari pengalaman yang kira-kira ya bisa dikaitkan dengan seperti ini kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya saya sadari dan itu yang saya sesalkan sih. Kenapa saya tidak sementereng apapun pengalaman kita gitu kan ya, sebagus apapun mungkin track record akademik kita, tapi kalau itu tidak sejalan dengan visi pemberi beasiswa ya itu mungkin teman-teman akan itu, dan mungkin itu yang membuat saya banyak ditolak di berkas itu Mbak kayak gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi saya dulu ya membuat ya udahlah yang penting ini saya tuliskan pencapaian saya, kemudian yang penting tujuan kedepannya jelas gitu kan ya. Tapi ternyata di balik tujuan yang jelas, di balik mungkin pencapaian yang saya tuliskan, ternyata itu harus disesuaikan dengan visi pemberi beasiswa. Nah itu jadi story behind-nya itu yang tidak saya sadari ya ketika saya baru mendaftar yang di awal-awal itu. Ya khususnya beasiswa yang sebelum LPDP yang saya daftar itu. Kalau saya coba evaluasi itu Mbak, main poinnya. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Faiz. Ini menarik. Jadi beasiswa itu kayak perkawinan kandidat sama si pemberi beasiswanya gitu ya. Harus sepasang, cocok gitu ya. Mas Faiz, menarik. Nah, Mas Andi, saya ke Mas Andi sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman. Tahap seleksi, kan Mas Andi juga asesor ya. Sekarang menjadi asesor beasiswa luar negeri untuk teman-teman di UGM yang akan mendaftar ke beberapa universitas di Eropa dan lain-lain gitu. Nah, tahap seleksi apa sih yang sebenarnya paling riskan orang itu gagal, Mas Andi? Kenapa? Oke. Pertama memang scholarship itu kan pasti ada syarat yang objektif yang siapapun nggak bisa bantah. Itu yang tidak boleh ditawar dulu. Misalnya gini, saya nih walaupun misalnya melihat orang ini baik nih, orang ini bagus, dia punya potensi luar biasa. Tapi kalau IP-nya nggak memenuhi syarat, ini contoh saja, saya pun sebagai tim seleksi nggak akan bisa berbuat banyak sebenarnya. Jadi semua orang akan tahu ini, tapi saya mau mengingatkan lagi. Jadi sebelum kita fokus ke hal-hal lain yang berbau tips, berbau rahasia, berbau yang apapun itu, yang kayak klinikologi gitu ya, fokuslah kepada hal-hal yang nyata di depan kita dan objektif. Kalau teman-teman sekarang masih S1 nih, belum lulus, silahkan mendengarkan apa yang kami obrolkan yang aneh-aneh tadi itu, tapi fokus utamanya tetap TOEFL-nya berapa, IP-nya berapa. Karena kalau itu enggak, you will go anywhere, you will not go anywhere gitu ya. Nah, artinya pertama kita bicara soal syarat objektif. Itu sebaiknya kita nggak tahu. Walaupun mungkin teman-teman pernah dengar gini misalnya, tapi ada tuh Pak teman saya, TOEFL-nya kurang dikit, dia bisa tuh gitu. Oke, saya juga tahu pernah ada cerita begitu. Tapi di tahap ini kita tidak akan sedang bergantung kepada itu dulu ya. Kita sebaiknya tuh rely on apa yang ada di depan kita, yang nyata-nyata jelas tahapnya bisa kita capai. Itu satu. Makanya saya bilang selalu di berkas, saya tidak akan bilang ini mana yang paling sulit ya Zaki, tapi saya akan ceritakan masing tahap. Berkas itu tingkat rahasianya kalau kita bilang ya di situ. Tingkat kuncinya adalah di syarat objektif gitu. Kenapa saya bilang gitu? Bayangkan ada ribuan orang yang mendaftar dan mungkin yang akan dikasih beasiswa hanya puluhan, ratusan syukurnya gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan ribuan itu teman-teman pikir saya akan bukain satu-satu berkasnya. Belum tentu begitu. Bisa jadi disortir dulu sama mesin. IP-nya memenuhi syarat nggak? TOEFL-nya memenuhi syarat nggak? Kalau itu enggak akan pernah sampai ke meja saya bahkan gitu. Sebagai seorang penyeleksi. Jadi artinya itu kan adalah tembok yang benar-benar tebal gitu ya. Yang harus teman-teman lewati dulu. Itu kita bicara syarat. Karena kenapa saya agak tegas ngomong begini? Karena sangat sering ada yang kontak saya lewat Twitter, lewat segala macam. Pak, IP saya tuh kurang dikit loh Pak, gitu. Atau Pak, TOEFL saya tuh kurang dikit loh Pak. Di tahap seperti ini, ketika kamu masih bisa memperbaiki itu semua, saya akan bilang hal yang sama, penuhi syaratnya atau lampaui syaratnya. Bukan. Tapi kalau memang dia sudah lulus, nggak mungkin memperbaiki IP, ya saya mungkin bilang bahasanya beda. Ya nggak ada salahnya dicoba, it doesn't hurt, gitu kan. Tapi kalau belum sampai di situ, saya tidak akan pernah ngomong gitu. Penuhi dulu syaratnya, nggak usah aneh-aneh mikir-mikir. Gimana caranya kira bisa menyiasati? Jangan mikir itu dulu. Jangan aneh-aneh, saya bilang gitu. Penuhi syaratnya dulu. Nah, kedua setelah itu adalah kita bicara interview nih. Nah, saya terus terang merasa bahwa kemampuan kita untuk manuver, menceritakan diri kita, memoles, itu lebih banyak di interview.
Jadi kreativitas itu lebih penting di sana kelihatannya gitu. Karena begitu nanti IP-nya lolos, TOEFL-nya lolos, di interview nggak akan ditanya lagi, kamu IP-nya berapa? Artinya ya udah, kamu secara IP dan secara TOEFL udah lolos. Sekarang kita urusin interview aja. Nah, di situ kemudian teman-teman bisa benar-benar nunjukin kesaktian kalau boleh saya bilang. Di situ semua hal-hal tentang pengalaman kerja, pengalaman hidup, organisasi, karakter kita akan bisa tunjukin di situ. Yang mungkin tadi di syarat objektif belum tentu bisa kita tunjukin kan. Nah, artinya tahap di berkas seperti yang tadi saya ceritakan itu, tahap interview. Jadi semua masing-masing ada tantangannya, tapi saya selalu merasa jika teman-teman sudah berhasil lewat berkas, maka di interview itu sebenarnya untuk memoles itu lebih tinggi kansnya dibandingkan ketika berkas. Gitu Zaki. Oke, jadi memang tahap berkas itu jadi tahap yang sangat penting ya Mas Andi ya, karena pertama itu yang akan membuka ke tahap berikutnya gitu ya. Plus tadi yang pertama karena yang nyeleksi mungkin mesin soalnya gitu. Jadi bukan yang nggak bisa dibawa, nggak bisa ada kesan kayak manusia ya. Kalau itu jadi kalau misalnya ada kesan gitu. Betul. Sorry, mohon saya izin untuk tambahin dikit. Kalau saja misalnya kandidatnya 15 gitu. Yang dicari 3, kan lumayan tuh 13 tuh ada waktu tuh ngeliat ini IP-nya kurang dikit sih, tapi kok kayaknya prestasi dia di olahraga atau di organisasi itu keren banget ya. Udah aku panggil aja deh. Bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau begitu pesertanya 8.000 atau 80.000 gitu ya. Ya sudah, mohon maaf, ini mesin aja udahlah obrolan gitu. Siap, oke. Itu tadi jadi catatan dari Mas Andi yang menarik. Saya ke pertanyaan teman-teman. Tadi sudah dipilihkan oleh Mbak Dina beberapa pertanyaan. Mungkin kita nggak bisa semua ya, tapi kita akan pilihkan pertanyaan yang bisa mewakili banyak orang juga sesuai dengan topik kita. Dari Mbak Umi Rohmatin. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Saya geser dulu agak ke bawah dulu. Oke, dari Mbak Seyeda, sorry saya salah baca. Bagaimana apabila individu belum punya award yang bisa ditonjolkan pada berkas-berkas yang di aplikasi berkas? Apa yang perlu dikuatkan dan diperjuangkan kembali selain penghargaan supaya dilirik oleh asesor? Oke, kita mungkin ke Pak Andi nih yang asesor beasiswa. Gimana Pak Andi? Apakah award itu memang sangat dilihat oleh asesor beasiswa? Award dalam arti punya prestasi gitu ya? Iya. Jelas dilihat, tapi jelas ini maksudnya saya ingin bicara soal positif dulu. Jelas dengan catatan itu memang terkait atau bisa mengaitkan. Tapi lagi-lagi kita bicara ini kan pasti adalah tahap setelah dia administratifnya lolos gitu ya. Ketika saya bilang tadi, ketika mesin yang menyeleksi itu, maka prestasi segala macam, kecuali kalau dia bisa dikuantifikasi. Kan ada juga bilang gini misalnya algoritmanya ngomong begini. Syarat IP itu ada syaratnya, misalnya gitu. Tapi algoritma seleksi bilang begini, tapi jika IP kurang dari standar, namun gitu kan, ada sekian prestasi bla bla segala macam, maka itu kan diloloskan. Bisa juga kan. Yang penting semua bisa dikuantifikasi. Jadi artinya kita lihat aja dulu syaratnya ngomong apa. Ketika dia mengatakan diutamakan yang berprestasi internasional, itu artinya tegas dikatakan kalau kamu punya award internasional itu akan dikuantifikasi menjadi kontribusi terhadap poin kan gitu. Nah, itu soal seleksi. Tapi sekarang mari kita bicara ketika misalnya sudah mulai interview segala macam. Itu menurut saya jelas banget akan berpengaruh. Terutama ketika teman-teman bisa mengaitkannya. Kemarin itu ada contoh yang bertanya begini, Pak, saya kan akan nanti mau kuliah di satu bidang tertentu. Saya punya prestasi, tapi prestasinya itu beda banget sama bidang itu. Katakan dia mau jadi dokter gitu ya, tapi dia punya prestasi bidang olahraga, seni misalnya begitu kan. Itu gimana? Apakah tidak perlu saya tampilkan atau saya tampilkan? Nasihat saya begini kepada yang bertanya itu. Tampilkan, tapi buatlah cerita yang jelas mengaitkan antara prestasi itu dengan karakter yang dibutuhkan ketika kamu nanti mau jadi dokter. Oke. Bagaimana prestasi di olahraga, seni itu bisa membangun karakter tertentu yang dibutuhkan oleh seorang dokter. Itu yang menurut saya yang cerita yang harus dibangun. Lagi-lagi ini adalah soal storytelling gitu. Misalnya seni, olahraga. Kita bicara soal apa di sana? Sportivitas, kita bicara soal misalnya endurance, kita bicara soal persistence misalnya begitu kan. Itu adalah karakter-karakter yang dibutuhkan oleh seorang dokter. Jadi bangunlah cerita bahwa dengan punya pengalaman ini, dan ini, saya telah belajar atau telah mencoba membangun karakter ABC
yang dibutuhkan ketika nanti saya menjadi seorang dokter. So, I'm sure bahwa pengalaman ini akan membantu saya gitu. Jadi artinya yang tadinya tidak ada kelihatan kaitannya itu kita justru harus menantang diri sendiri, membangun cerita yang mengaitkan, tapi mengaitkannya benar-benar logik gitu ya, logik. Makanya kita tahu kalau tadi saya mengutip Mas Faiz ya, Mas Faiz tadi kan menarik mengatakan ketika beliau tahu karakter atau apa yang dibutuhkan oleh dan kita punya sendiri karakter yang berbeda atau entah berbeda entah sama, tapi kalau kita membangun karakter kita, menonjolkan karakter kita tetapi tidak match dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi beasiswa, maka kita tidak akan dianggap qualified kan gitu. Nah, artinya matching adalah juga salah satu keterampilan yang penting gitu. Itu tadi menurut saya juga matching tuh. Karakter apa yang dibutuhkan oleh profesi yang akan kita atau degree yang akan kita pelajari dengan apa yang kita punya sekarang dan how to match that. Jadi award itu jelas iya, tetapi iya dengan catatan gitu ya. Kita mampu membangun cerita agar award itu bisa benar-benar mengantarkan kita pada situ dengan apa? Dengan pembentukan karakter tadi. Gitu. Oke, dan kalau yang bisa dikuatkan kalau nggak punya award? Oke. Cerita apa? Misalnya kalau saya dulu ketika mendaftar beasiswa ADS waktu itu namanya AAS, itu si cerita saya kan mungkin saya pernah ceritakan, mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar ceritanya juga. Saya adalah orang yang tidak cum laude, tidak lulusan tercepat, di transkripnya ada nilai D-nya, pernah IP-nya 1,2, pokoknya nggak ada cantik-cantiknya lah gitu ya. Tapi memang kemudian, saya tidak pernah ikut lomba juga yang ada prestasinya. Pernah, tapi nggak mentereng lah gitu ya. Tapi saya adalah orang yang memang senang banget ngurusin organisasi. Nah, itu kan bukan award, tapi adalah sebenarnya keaktifan kita untuk peduli pada sesuatu, ngurusin sesuatu, dan segala macam gitu. Jadi saya kuatinnya di sana. Saya tidak bisa jenrengin pernah juara ini, juara itu, segala macam, tapi saya ikut organisasi. Terus mungkin ada lagi yang bertanya kemudian, kalau nggak pernah berprestasi, nggak pernah organisasi, gimana Pak? Oke, kalau kamu masih S1 sekarang, lakukan itu sekarang. Maksudnya, karena cara terbaik membuat CV yang baik adalah dengan menjadi baik. Saya ulangi ya. Menjadikan diri kita baik ya. Gitu. Cara terbaik nggak ada yang diceritakan di CV. Adalah menjadi baik. Maksudnya jangan fokus kepada gimana Pak caranya membuat kalimat biar kelihatan berkesan. Jangan fokus ke situ. Fokus kita adalah harus gimana caranya menjadi baik, karena otomatis CV-nya baik. Tapi kalau teman-teman misalnya udah lulus nih kan, katakan organisasi enggak, prestasi enggak, segala macam kan gitu, IP juga enggak bagus. Nah ini memang mungkin perlu kita bicarakan. Tapi kalau belum ada di stage itu, udah balik lagi, sudah belajar sana gitu, biar IP-nya bagus. Kalau memang belum pernah aktif organisasi, ikut organisasi dulu. Kalau belum pernah ikut lomba dulu. Itu biasanya saya bilang. Oke, nah, berarti kalau yang sudah lulus kerjanya gitu ya, Pak Andi. Kerjanya harus dioptimalkan. Kerjanya dioptimalkan, tapi artinya pertama tadi kan membangun cerita itu tadi Zakia. Ketika kita bilang, apakah kamu adalah seorang yang pembawa perubahan di dalam lingkungan? Kan kira-kira gitu ya kalau bahasa seremnya. Tapi saya kan karyawan Pak, belum pernah nggak pernah ngambil keputusan segala macam. Makanya saya selalu bilang, cerita sekecil pun kalau kita benar-benar dalami cerita itu, kita bisa bikin dia story yang baik. Saya tuh pernah contohkan kayak gimana sih benerin jendela atau bikin AC di ruangan itu nggak terlalu dingin buat teman-teman. That is actually innovation gitu. Kenapa itu saya katakan? Karena kan semua orang sebenarnya merasa terganggu tuh dengan AC yang terlalu dingin itu. Tapi kadang-kadang nggak ada satupun orang yang berbuat, hanya aduh kok dingin banget sih AC-nya gitu. Ada 15 orang ngomong begitu, tapi jika ada satu orang yang bilang I will do something about it. Yang mungkin sederhana. Itu yang namanya inovasi juga gitu, membawa perubahan di dalam lingkungan. Yang kalau kita ceritakan dengan baik, ada aspek leadership di situ, ada leadership kan macam-macam ya, persistence, inisiatif, influencing people, kayak gitu-gitu kan. Itu juga perubahan gitu. Jadi artinya tidak harus yang bikin roket terbang ke bulan aja yang namanya perubahan atau ini gitu. Gitu saja. Jadi storytelling itu menjadi penting. Membangun cerita ya, dan lengkapi puzzle kita tadi ya Pak Andi ya. Kalau ini nggak punya, apa yang punya award, nggak punya organisasi apa, lengkapi puzzle-nya. Oke, terkait dengan tadi kalau sudah lulus bagaimana, nah ini ada pertanyaan dari Mas Aji Nur Afianto, bagaimana kalau sebagai fresh grade merasa belum punya tujuan yang jelas, untuk mencoba kerja dulu juga tidak mudah karena sedang pandemi, nah ini angkatan corona juga nih seperti Mas Faiz, ada tips nggak Kak untuk fresh grade di kondisi saat ini? Catatan saya juga seorang difabel. Mungkin saya ke Mas Faiz.
Bagaimana Mas Faiz saran untuk Mas Aji Nur Afia? Oke, terima kasih nih pertanyaan yang menarik ya. Jadi kondisinya sama Mas sekarang dengan saya. Saya habis lulus sekarang juga nyari kerja ini. Tidak mudah juga ya ternyata mencari kerja di masa seperti ini. Yang saya lakukan jadi menurut saya banyak gitu ya. Kalau justru di masa-masa seperti ini yang saya lakukan adalah sambil nyari kerja saya ambil upgrade skill aja gitu kan ya. Ikut-ikut Coursera gitu kan ya, kursus-kursus di online gitu kan ya, skill academy Coursera atau Udemy atau lainnya apapun. Silakan upgrade gitu ya kemampuan teman-teman gitu kan. Karena menurut saya sih ini berarti ya saya selalu saya selalu mencoba memandang sesuatu itu dengan positif gitu kan ya. Kalau teman-teman baru lulus apalagi di masa corona ya sama dengan saya juga, dan yang saya lakukan tiap hari ya udah ya pantengin Coursera gitu kan ya, belajar programming, belajar kira-kira zaman sekarang ini butuh skill apa ya gitu kan ya. Kemudian ya udah saya belajar gitu ya. Kemudian nulis gitu kan ya. Saya coba cari senior saya yang masih kuliah gitu kan ya, dan kebetulan dia sedang PhD di sebuah universitas, dan akhirnya waktu itu Mas ayo bikin paper yuk, nanti ajarin lah bikin paper tuh gimana gitu kan ya, karena ini masih on track dengan plan saya kan menjadi seorang akademisi gitu. Akhirnya ya saya dalam tanda kutip ya sekarang lagi kita ada project lah penelitian kecil-kecilan gitu kan ya. Jadi intinya pesan saya adalah ketika di masa seperti ini jangan terlalu menghabiskan waktu untuk merenungi diri ya, tapi habiskan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang teman-teman bisa gitu kan ya. Ada juga teman saya yang saya lihat itu dia bikin salah satu teman saya kan di masa-masa kayak gini dia belum dapat kerja, akhirnya dia bikin semacam gerakan gitu ya, gerakan sedekah gitu kan ya. Hal-hal yang positif itu yang nanti tanpa teman-teman sadari itu bisa teman-teman ceritakan loh di esai gitu, jangan salah gitu kan ya. Jadi menyambung kata Pak Andi tadi ya terkait terkait ketika menceritakan sesuatu yang di esai ya, pertanyaan sebelumnya tadi bahasanya saya pernah loh dengar cerita dari teman saya, dia daftar LPDP tuh kan salah satu esainya adalah esai sukses terbesar dalam hidup. Apa coba yang dia ceritakan? Yang dia ceritakan adalah dia itu membantu tetangganya daftar BPJS, yang tetangganya itu memang tidak mampu, kemudian juga illiterate ya, dia nggak bisa baca dan sebagainya. Dia itu menceritakan itu di esai dan itu lolos teman-teman. Jadi saya akhirnya melihat sesuatu sukses terbesar itu ternyata bukan sesuatu yang wow gitu. Kadang bisa menjadi dari hal-hal yang sederhana itu ternyata itu bisa mengetuk hati si para reviewer beasiswa itu gitu loh. Jadi saran saya buat tadi yang nanya siapa tadi Mbak ya namanya? Aji, Mas Aji. Iya, saya Mas Aji, mumpung masa-masa gini juga, dan Mas Aji juga difabel juga, itu tidak masalah gitu ya. Jangan berkecil hati seperti itu ya. Khususnya apalagi di luar negeri, difabel itu sangat sangat difasilitasi ya, sangat dihargai. Apalagi di Swedia itu banyak juga orang-orang difabel itu yang lanjut studi sama saya di kelas itu, dan mereka sangat dihargai. Jadi tidak usah berkecil hati. Saran saya itu tadi ya, isi waktu dengan sementara ini dengan banyak baca buku, upgrade skill, atau bikin ya kegiatan-kegiatan yang lainnya ya yang mungkin bisa dilakukan secara online seperti itu. Jadi itu karena itu nanti yang akan menjadi cerita Aji ya ketika nanti mendaftar beasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Upgrade skill dan daripada merenungi lakukan sesuatu gitu ya. Ini tadi menarik cerita pengalaman LPDP tadi. Oke, dan ini sebenarnya saat pandemi itu saat untuk altruis itu banyak sekali ya untuk kita membantu orang lain dan sebagainya. Itu bisa untuk membangun cerita nantinya gitu. Oke, ini saya ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Salah satunya ada sampai ke ini nih. Saking banyaknya. Ada Mbak Putri dan Mbak Irsa bertanya tentang usaha untuk S2 ketika sudah bekerja. Nah, ini mungkin nanti saya pengen tanya ke Mbak Sinta. Gimana memotivasi diri kita udah kerja, terus pengen S2 lagi, dan memanage waktunya. Karena kalau kerja full time kan tentu sangat padat ya jadwalnya. Gimana bisa memotivasi dan memanage? Monggo Mbak Sinta. Halo, ya. Halo, udah. Ya, jadi sejujurnya yang pertama saya cukup beruntung karena ketika saya bekerja, saya mengutarakan keinginan saya ini untuk sekolah lanjut, untuk memperbaiki IELTS sama bos saya. Dan bos saya itu memfasilitasi saya buat, kamu butuh berapa bulan buat belajar? 1 bulan. Oke, silahkan. Tapi half paid ya, jadi dibayar setengah. Jadi ya karena startup ya, jadi kayak aturannya tuh sangat fleksibel. Ini nggak terjadi pada banyak orang mungkin ya, cuman kebetulan saya beruntung di fase itu. Tapi kalau menurut saya, bagaimana cara
membagi waktu yang pertama. Kalau membagi waktu tentu saja, terutama kalau misalnya Anda kerjanya di Jakarta, di kota besar, nggak Jakarta, ya Surabaya juga, itu pasti malam tuh udah capek banget. Jadi satu-satunya cara, kalau saya pernah di dalam tahap yang saya nyisihin waktu 2 jam setiap malam, 2 jam aja, nggak bisa lebih lama. Pernah juga kurang dari 2 jam karena udah capek ngantuk gitu-gitu pas udah mau ambil tes itu, dan weekend. Jadi waktu berharga itu adalah ketika sisihkan 1-2 jam, 1 jam juga nggak apa-apa deh, itu asal konsisten, terus sama weekend. Seperti itu. Jadi weekend kalau mau jalan-jalan ya dibatasin aja dulu jalan-jalannya. Kalau memang punya tujuan untuk mau tes atau ngambil les di weekend, silahkan gitu. Itu sih salah satu triknya yang saya lakukan secara pribadi dan cukup membantu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Motivasinya untuk memotivasi lagi gitu kalau udah kerja. Kadang kan kalau udah kerja ngerasa udahlah udah dapat uang, karir juga nggak membutuhkan S2 gitu. Ya, jadi teman-teman nanti saya nggak tahu ya, bukan nanti sih. Ada di fase ketika tahun pertama, ada orang bilang gini, ketika bekerja itu tahun pertama tuh fase pengenalan diri sama pekerjaan. Jadi banyak eksplor, banyak bertanya, banyak menemukan hal baru. Fase kedua itu adalah mulai pengen upgrade. Jadi pengen upgrade tapi belum punya prestasi yang bisa belum punya achievement yang bisa menguatkan untuk beneran nggak sih aku harus upgrade di sini gitu. Nah, baru kalau di saya di tahun ketiga tuh benar-benar adalah tahun dimana aku benar-benar harus upgrade ilmu, dan salah satunya adalah dengan sekolah. Nah, itu jadi itu bukan proses yang 1 tahun satu hari 2 hari, tapi emang naik turun kayak doa dan ikhtiar. Kadang semangat, kadang enggak, tapi harus dijaga. Kadang kadang mempeng banget, kadang di bawah banget, tapi harus terus konsisten kayak gitu. Ya ini teorinya saya nggak bisa bilang sih ini gimana caranya, tapi menjaga itu sih. Dan yang sama ini bergaul sama orang-orang yang selalu membawa kamu ke situ. Jadi salah satu tipsnya untuk menjaga niat itu adalah banyak bertemu dengan orang-orang yang positif. Ya, orang-orang yang diterima beasiswa, tapi mindsetnya diubah. Jadi jangan, dia udah keren banget ketemu beasiswa, bisa dapat beasiswa, aku nggak bisa. Mindsetnya diubah, dia bisa, gimana sih caranya, aku mau belajar. Jadi ubah mindset di tahun kedua, tahun ketiga bekerja itu adalah yang saya lakukan. Jadi bukan sekedar iri dengan teman-teman yang udah berangkat, teman-teman yang udah mulai kuliah di sana, tapi gimana sih kamu bisa gitu, aku harus melakukan apa gitu. Jadi belajar dari mereka ya. Ya, jadi memperbanyak lingkaran orang-orang yang membuat kamu maju. Oke, memperbanyak lingkaran orang yang membuat kamu maju. Kalau disambungkan dengan Pak Andi, kita juga harus menjadi orang yang positif gitu ya, karena biar dilingkupi orang-orang yang positif. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Ini tadi ada banyak pertanyaan tentang IELTS ya, salah satunya dari Mbak Umi tentang gimana cara IELTS tinggi, apakah harus kursus. Nah, Mini Academy itu sudah pernah membahas ini, teman-teman silahkan cek di podcast Mini Academy di Spotify tentang belajar IELTS otodidak oleh salah satu penerima beasiswa LPDP juga, yang dari TOEFL-nya cuma 450 dan bisa IELTS 7,5 tanpa kursus sama sekali. Nah, itu mungkin bisa dipelajari tipsnya. Kalau teman-teman memang berat ya untuk kursus, tapi kalau bisa kursus tentu juga ada hal yang lebih baik, ada tips yang bisa didapatkan lagi gitu. Kemudian ada juga di YouTube, kita pernah bikin seri beasiswa Kompas-Pasan juga, judulnya ngos-ngosan ngejar skor IELTS, karena emang susah ya skor IELTS itu sudah kami publish di YouTube Mini Academy. Jadi silakan nanti teman-teman bisa cek rekamannya di YouTube Mini Academy. Tapi hanya itu rekaman yang kita publish ya, kita tidak sampai saat ini tidak mempublish rekaman yang lain, tapi yang tentang IELTS itu teman-teman bisa cek di YouTube. Nah, ini ada
banyak pertanyaan terkait itu, jadi saya langsung sampaikan. Kemudian yang berikutnya saya pilih ada pertanyaan dari Mas Muhammad Mutawali. Nah, ini menarik nih. Apakah wajib tujuan kita S2 adalah untuk berkontribusi pada negara? Bolehkah kalau untuk kerja di luar negeri aja? Nah, ini mungkin nanti terkait dengan esai nih dari situ. Oke, Mas Andi nih yang penerima beasiswa AAS. Kalau yang lain LPDP nih kayaknya memang udah biasanya udah ada tulisannya gitu ya, udah harus kembali atau bagaimana. Kalau Mas Andi nih, gimana Mas? Tadi Mas Faiz cerita soal Endeavor ya juga ya. Iya. Saya dulu dapat Endeavor Mas Faiz. Jadi ceritanya itu waktu saya ngelamar S3, saya mendaftar karena kan sama-sama ya, bisa dibayangkan lah, kita kan nggak pernah yakin sebenarnya mana yang akan kita dapat gitu. Kalau saya pragmatis saja, udahlah kalau saya bisa daftar lebih dari satu ya sudah saya daftar aja. Saya daftar Endeavor, saya daftar ALA waktu itu, dan AS waktu itu ya. Ternyata saya dapat 2, yang ALA sama Endeavor gitu. Leadership Awards yang kemudian saya ambil. Endeavor-nya itu saya harus ya tidak ambil karena memang tidak boleh. Saya pengen juga sebenarnya ngambilkan karena kan nggak boleh ngambil lebih dari satu. Nah, jadi yang menarik waktu itu adalah beda sekali gitu karakternya. Kalau kita bicara AAS, di situ juga jelas tuh Zaki harus pulang kan. Karena AAS adalah G2G kan gitu kan. ALA juga G2G juga. Tapi Endeavor bukan. Endeavor tuh clear mengatakan atau tidak mengatakan sebenarnya. Jadi kamu tidak ada syarat harus pulang dan segala macam. Nah, kalau menurut saya memang sebenarnya sangat sah kok kita itu bersekolah dengan tujuan agar bekerja di luar negeri. Itu sah banget dan itu tidak ada yang salah. Hanya saja memang kita juga harus tahu bahwa beasiswa mana yang menginginkan apa, kan gitu kan. Jadi kalau memang kita daftarnya LPDP, teman-teman memang harus sadar juga dari awal LPDP itu ada tujuannya. Tujuannya adalah agar teman pulang membangun Indonesia. Oke, itu bahasa sederhananya gitu atau bahasa muluk-muluknya ya. Artinya begini, kalau memang teman-teman dengan sadar tidak pengen pulang ke Indonesia dan memang bekerja di luar negeri, itu sah banget dan saya dukung orang-orang seperti itu. Sebaiknya kalau memang masih bisa, ya carilah beasiswa yang memang membolehkan itu. Endeavor salah satunya. Dan banyak sekali beasiswa yang berasal dari universitasnya, itu yang memang seperti itu. Dan jangan salah juga, sangat banyak beasiswa juga yang memang mendorong orang-orang luar untuk masuk ke negara itu dan tidak pulang gitu. Kenapa? Ya karena memang mereka perlu sekali. Di Swedia juga contohnya itu kan masalahnya apa? Kita tahu persoalan dunia itu yang negara maju kan satu, biasanya masalah demografi. Jadi piramidnya itu kebalik. Maksudnya orang yang lebih muda jauh lebih sedikit dibandingkan orang tua. Kenapa begitu? Karena natalitasnya rendah, kelahirannya rendah, dan angka harapan hidupnya tinggi. Kan gitu kan umumnya kan? Yang lahir dikit, mohon maaf nih saya pakai bahasa yang kasar ya, yang tua nggak mati-mati. Nah itu kan udah jelas ketahuan. Jadi penduduknya akan yang tua banyak, yang muda dikit. Berarti apa? Bebannya menjadi tinggi dan itu nggak sehat secara ekonomi. Makanya negara seperti itu akan berusaha keras tuh agar orang-orang di luar itu datang ke sana dan stay di situ lalu menggerakkan ekonominya. Artinya jangan pernah merasa bersalah juga maksud saya ketika memang kita punya ambisi atau tujuan begitu, asal clear aja gitu. Tapi yang menurut saya menjadi agak salah adalah kalau menyiasati LPDP misalnya atau menyiasati HAS untuk nanti nggak pulang, nah itu menurut saya itu menjadi nggak cantik aja gitu. Jadi saya tidak mendukung itu. Tapi kalau mau clear aja dari depan, silakan ini ambil yang tidak mengharuskan pulang, lalu stay di situ, lalu kibarkanlah bendera Indonesia dari puncak-puncak tertinggi peradaban di sana gitu. Jadi saya pikir itu oke banget, nggak masalah. Kibarkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi banyak pilihan ya untuk beasiswa dan kalau teman-teman penasaran kenapa sih ada orang-orang yang nggak pulang ke Indonesia, kita pernah angkat sesi ini tentang keputusan untuk tidak pulang kampung bersama narasumber yang diaspora di Jerman yang disebut The Next Habibie. Nanti teman-teman bisa lihat resumenya di Instagram Mini Academy. Itu ada penjelasannya kenapa. Tapi yang pasti seperti kata Pak Andi tadi, beliau memang tidak memilih beasiswa yang mengharuskan pulang karena cita-cita awalnya memang berkarir di Jerman dan sekarang membuka ini ya Mas Andi, kalau tadi Pak Andi bilang mengibarkan bendera-bendera Indonesia di puncak peradaban dunia itu karena dia membuka peluang kerjasama riset antara Jerman dan Indonesia gitu. Jadi itu sangat mungkin, tapi pastikan
beasiswanya, teman-teman tidak menyiasati itu ya, karena tentu itu menyakitkan buat teman-teman pejuang seperti Mas Faiz, Mbak Sinta itu tadi ya Mas Andi ya, yang memang benar-benar berjuang mendapatkan beasiswa itu untuk kembali, Mbak Sinta mau berkontribusi di UKM, Mas Faiz mau jadi akademisi, mendidik mahasiswa Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa dipikirkan soal itu. Ini tadi menarik juga dari Pak Andi ada penjelasan untuk Mas Aji dan kawan-kawan bisa baca soal difabilitas di blognya Pak Andi ya, teman-teman yang mungkin belum tahu blognya Pak Andi, ini adalah blog yang dicari oleh para pejuang beasiswa bertahun-tahun dari 2005, madeandi.com, dan ada bukunya juga, Rahasia Beasiswa Australia, nanti dapat ini saya nggak tahu stoknya tinggal berapa di Mbak Dina. Soal difabilitas, AAS sangat ini ya, Mas Andi punya priority ya, untuk teman-teman yang difabel. Jadi Mas Aji bisa mencoba, kemudian Mas Faiz juga berbagi di blognya juga mfaiz.wordpress.com ini tentang perjalanan sebanyak 12 kali ambil beasiswa gitu. Jadi teman-teman sangat bisa belajar dari Pak Andi, kemudian Mas Faiz dan juga Mbak Sinta ini. Nah, saya ke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, ini mungkin nggak bisa semua pertanyaan. Oke, ini saya langsung aja nih, ada pertanyaan dari Mbak Nadia, ini membantu closing ini. Sebelum ditutup, mohon berikan motivasi untuk hari ini, Kak. Jadi saya langsung aja ke closingnya Mbak Sinta, Mas Faiz, dan Pak Andi. Pesan untuk para pejuang beasiswa ini. Semoga mereka tidak perlu menjadi kolektor kegagalan ya, karena tadi sudah belajar beberapa hal di sesi ini. Ke Mbak Sinta dulu. Monggo, Mbak Sinta. Pesan, wah susah kalau motivasi ya. Pendek aja sih. Kalau pesan saya, aja, pesan, nggak ya. Motivasi yang daki-daki dan ngawang-ngawang. Ya. Bingung nanti. Ya, pesannya rajin bertanya, jangan baper. Rajin bertanya, jangan baper, jelas banget. Rajin bertanya dan jangan baper. Oke, Mas Faiz. Apa ya? Kalau saya sih tadi lucu sih tadi Mas Zaki bilangnya semoga slide ini gak gagal ya. Tapi motivasi saya ini justru terkait dengan gagal. Jadi quote saya terakhir teman-teman ya, kegagalan itu menurut saya adalah jawaban terbaik dari doa-doa kita. Karena kita kalau berdoa ke Tuhan itu kita mintanya itu bukan sesuatu yang baik menurut kita, tapi justru kita itu mintanya yang baik menurut Tuhan. Jadi selamat berteman dengan kegagalan dan jangan kapok, itu aja. Terima kasih. Jangan kapok, selamat berteman dengan kegagalan dan jangan kapok. Luar biasa. Terima kasih Mas Faiz. Pak Andi. Apa ya? Pak Andi sebagai orang yang sudah generasi X ini sudah makan banyak asam garam kehidupan. Kalau orang tua tuh biasanya ngomongnya lebih banyak boleh ya, agak panjang dikit. Ya, saya akan mengulang apa yang sering saya omongkan sebenarnya. Kalau kita sedang mencari sesuatu, itu kita menampilkan diri kita kan seperti pizza. Saya sering pakai istilah ini. Jadi yang dicari oleh penerima atau pemberi beasiswa adalah sebuah pizza yang utuh. Gitu. Selalu begitu. Artinya apa? Tapi pizza utuh itu kemudian potongan-potongannya yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman merasa misalnya potongan akademiknya kecil, untuk membuat pizzanya jadi utuh, maka potongan non-akademiknya harus gede. Kan, gitu kan. Jadi teman-teman itu yang pertama adalah who am I? Itu adalah pertanyaan penting sekali untuk dijawab. Oh, saya adalah orang yang akademiknya mungkin nggak istimewa banget. Maka untuk membuat pizza saya menjadi tetap utuh, maka potongan yang lain jadi organisasi. Jadilah orang baik, punyalah teman yang banyak kayak gitu kan ya. Jadi artinya meskipun dari tadi kita bicara soal kegagalan, oh nggak apa-apa gagal 12 kali, nggak apa-apa di ke-13 kali kita akan berhasil. Itu bagus banget, tapi mohon diingat juga bahwa at the end of the day kita harus menampilkan diri kita sebagai satu pizza yang utuh. Gitu. Jadi artinya agar motivasi yang diberikan oleh Mas Faiz, oleh Mbak Sinta itu menjadi pengingat kita untuk melengkapi, kalau istilah Zaki tadi potongan puzzle mungkin. Kalau saya adalah untuk melengkapi juring dari untuk lingkaran pizza yang utuh itu. Jadi apapun itu, teman-teman yang saya kira lebih tahu dirinya sendiri. Kalau akademiknya sudah bagus, tetapi masih kurang, maka non akademiknya jangan sampai dilupakan. Karena saya selalu bilang itu kalau di benang merah kalau saya bilangnya itu, yang terakhir saya selalu tulis it's always beyond academic. Selalu beyond academic. Maka ketika akademiknya bagus, itu kadang-kadang tidak menjamin teman-teman bisa dapat gitu. Jadi mari kita bekerja dengan baik,
mendengarkan tadi inspirasi dari Mas Faiz, Mbak Sinta juga untuk apa? Untuk melengkapi pizza kita agar menjadi pizza yang utuh. Terima kasih. Oke, agar melengkapi pizza yang utuh. Oke, terima kasih Pak Andi. Kita menyimpulkan bareng-bareng ya sesi ini tadi, kalau ada koleksi-koleksi pembelajaran apa sih yang bisa kita simpulkan di hari ini agar pizza kita tadi utuh gitu. Tadi kalau bisa kita bagi yang perlu diketahui, yang harus dilakukan, dan yang harus dipenuhi atau dipastikan. Yang perlu diketahui tujuan kita dan visi pemberi beasiswa. Cocokkan. Yang perlu dilakukan, ceritakan dengan runtut baik secara tertulis maupun lisan. Ketiga, yang harus dipenuhi atau dipastikan adalah syarat. Syarat objektif, syarat administratif, jangan sampai lupa recommendation letternya seperti cerita Mas Faiz tadi. IPK, TOEFL, dan lain-lainnya. Itu dipenuhi. 3 hal itu yang harus teman-teman ketahui, dilakukan, dan juga dipenuhi. Dan ketika nanti gagal, seperti kata Mas Faiz dan Mbak Sinta, jangan baper, kemudian berteman dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah koleksi pembelajaran, teman-teman. Koleksi pembelajaran untuk apa? Untuk endingnya, seperti kata Pak Andi tadi, berhasil. Karena itu yang akan menjadi cerita inspiratif dan pembelajaran buat teman-teman yang lain nanti yang juga ingin mengikuti jejak kita untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Nah, kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang poin-poin koreksi-koreksi kegagalannya, gimana biar kemudian kita bisa belajar lagi dan berhasil suatu ketika nanti, silakan teman-teman, detailnya pembelajaran itu akan kita buka di kelas Scholarship Preparation Batch 3 Mini Academy. Kali ini ada 5 tema sangat berbeda dengan Preparation Batch 1 sama 2. Kita akan menambahkan tema, mungkin Mbak Gloria bisa sambil share screen-nya kalau ada. Kalau enggak nanti teman-teman bisa cek di Instagram Mini Academy. Yang pertama kita akan ngobrolin soal memilih jurusan studi di luar negeri dan menyusun study plan bersama Pak Made Andi. Kemudian yang kedua kita akan belajar soal motivation letter, how to tell the story. Kalau tadi Mas Andi bilang harus bisa menceritakannya seperti apa sih, itu kita akan bahas di kelas motivation letter hari kedua. Kemudian yang ketiga, sesi ketiga kita akan fokus kurikulum vitae atau CV untuk beasiswa, karena biasanya berbeda untuk kerja. Itu kita dengan Israr Ardiansyah, seorang asesor seleksi beasiswa luar negeri juga dari lembaga yang cukup ternama. Kemudian yang keempat kita akan bicara tentang research proposal dan recommendation letter. Nah, ini tadi teman-teman, recommendation letter ternyata juga penting. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita akan ngobrol soal interview beasiswa, karena tadi itu menceritakan tidak hanya di tertulis tapi juga di lisan. Nah, bagaimana strategi interview beasiswa bisa memoles cerita kita, memoles dalam arti yang positif, kita akan bahas bersama Israr Ardiansyah. Ada 5 kelas, silakan nanti teman-teman bisa cek lebih lengkapnya di Instagram @mini academy. Terima kasih sekali untuk malam ini. Terima kasih Pak Andi, Mas Faiz, dan Mbak Sinta. Sukses selalu untuk perjalanan selanjutnya. Semoga apapun ke depan gagal sukses, karena teman-teman sudah sangat berjuang dimanapun. Saya yakin Mbak Sinta dan Mas Faiz bisa melampaui semuanya dengan sangat baik. Sehat selalu juga untuk kita semuanya. Semoga pandemi ini segera dan kita bisa bertemu di sesi-sesi yang lainnya. Dari saya Zaki, mohon maaf bila ada banyak salah. Tim Mini Academy juga mohon undur diri, sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mbak Sinta. Terima kasih. Ya, Mas Andi.